Ya, kembali saya sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, baik pembicara, fasilitator, dan peserta untuk acara talk show online pada hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Radit dari Nexus. Saat ini saya sedang mengambil master di Unibon di bidang Economic and Society di Asia. Jadi webinar ini bentuknya talk show, jadi peserta nanti tidak dalam di acara dibagi menjadi dua sesi, sesi presentasi dari masing-masing pembicara, dari masing-masing narasumber, dan kemudian acara dibagi menjadi dua room, yang satu untuk room kelas sosial, yang satu untuk kelas STEM, yang mana nanti di situ masing-masing peserta bisa bertanya secara langsung kepada narasumber secara detail. Dan acara ini diselenggarakan oleh Nexus dan PPI Jerman, kerjasama antara Nexus dan PPI Jerman. Dan untuk acara selanjutnya, agar lebih kenal terkait dengan siapa Nexus dan siapa PPI Jerman, saya persilahkan kepada Mbak Retno dan Mas Zulfikar untuk memperkenalkan Nexus dan PPI Jerman. Dipersilakan Mbak Retno. Ya, terima kasih banyak Mas Radit. Sebelumnya, ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mewakili teman-teman dari Nexus Indonesia Group, ingin memperkenalkan siapa sih Nexus gitu ya. Jadi Nexus Indonesia Group ini merupakan salah satu lembaga yang walaupun baru saja diinisiasi dan didirikan oleh rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman, tapi kita punya concern yang sangat luar biasa terhadap perkembangan di Indonesia itu sendiri, sehingga kita melihat bahwa ini penting banget deh kalau kita bisa kontribusi lebih lanjut untuk tanah air kita. Jadi, maaf ini, ya, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa kami yang mendirikan ini adalah mahasiswa Indonesia di Jerman yang sudah punya beberapa pengalaman secara profesional di tanah air gitu ya, untuk membangun gitu ya bagaimana caranya sih bisa menjembatani antara Jerman values gitu ya dengan Indonesian wisdom gitu. Jadi kita juga ingin berkontribusi untuk strategical social issues yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan pendidikan, kemudian professional growth, kemudian development assistance sama public policy. Nah, oleh karena itu dari Nexus Indonesia Group kami ada 4 divisi gitu ya. Yang pertama itu adalah Nexus Scholars, yang salah satunya adalah penyelenggara untuk acara hari ini. Fokusnya adalah untuk education gitu ya. Jadi nggak hanya sharing tentang bagaimana sih melanjutkan studi di Jerman gitu ya, tapi juga peningkatan pengetahuan dan juga kapasitas diri terutama secara akademik, kemudian juga scientific community development. Jadi ada beberapa kegiatan yang sebelumnya kita sudah mengadakan misalnya pengalaman studi di Jerman gitu ya untuk beasiswa, dan untuk hari ini khususnya bagi mereka yang mau melanjutkan ke jenjang doktoral. Dan selanjutnya kita ada beberapa isu-isu lain yang semoga menarik dan bisa bermanfaat untuk teman-teman terkait dengan studi di Jerman. Kemudian kita juga ada yang namanya Nexus Profi. Nexus Profi ini khususnya untuk pengembangan professional growth, tapi ini memang basisnya adalah profit oriented ya, karena memang kerjasama dengan beberapa lembaga maupun instansi yang memang membutuhkan peningkatan profesionalitas mereka dari sisi networking maupun human resource upskilling gitu, kemudian untuk masa depannya gimana peningkatan kompetensi mereka gitu. Kemudian juga ada Nexus Consulting untuk peningkatan ini juga salah satu bidang Nexus yang profit gitu ya, karena kita kerjasama dengan beberapa instansi terkait gitu ya, terkait dengan multi stakeholders partnership intermediaries, kemudian policy learning, technology transfer facilitation juga untuk pendampingan pengembangan program seperti itu.
Dan yang terakhir, yang satu lagi adalah Nexus Policy. Ini hubungannya dengan kebijakan publik gitu ya. Ada kaitannya dengan riset, kemudian policy transfer sama advokasi. Nah, insya Allah nanti kegiatan terdekat akan dilaksanakan pertengahan Juni ini, yang nanti informasinya akan kita sampaikan juga kepada teman-teman sekalian. Nah, ini adalah para pendiri dan juga Board of Directors yang ada di Nexus Indonesia Group. Yang pertama ada Mbak Desi Haryati sebagai Executive Director, kemudian saya sendiri sebagai Direktur untuk Nexus Scholars, sedangkan Nexus Policy dikomandoi oleh Mas Devni, dan untuk Nexus Profi dan Nexus Consulting oleh Mas Radit. Nah, jadi pengalaman dari kami berempat ini selama 15 tahun ya kurang lebih ada berbagai bidang gitu ya. Jadi tidak hanya konteksnya misalnya pendidikan saja, tapi juga isu-isu yang lain yang terkait dengan pengalaman profesional kami, dan juga kami pun punya banyak pengalaman gak hanya di tanah air tapi juga secara internasional. Dan ini beberapa partner yang pernah menjadi kerjasama masing-masing konsultan gitu ya. Jadi sebelumnya kita masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri gitu ya dengan berbagai bidang kementerian dan organisasi, dan ini yang bisa menjadi harapannya ke depan sebagai organisasi ya di Nexus bisa menjadikan track record yang lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lebih lanjut apa sih kegiatan Nexus Indonesia Group, bisa ngecek di LinkedIn kami, kemudian Instagram dan Facebook page. Kemudian bisa kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut bisa silakan kirimkan email ke kami. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Retno atas perkenalannya. Perkenalan berikutnya biar lebih sayang. Dipersilakan Mas Zulfikar dari PPI Jerman. Siap, Mas Radit. Sebentar, saya izin untuk share screen, teman-teman. Oke, semoga sudah terlihat ya. Iya, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Zulfikar dari PPI Jerman. Perkenalkan saya untuk mengenalkan sedikit saja tentang apa itu PPI Jerman di tahun ini dan apa saja sih sebenarnya kegiatan kami, begitu. Yang pertama, PPI Jerman di tahun 2021 dan 2022 itu memiliki tagline atau semboyan berkarya berkembang bersama teman-teman semuanya. Dan kami beranggotakan 75 orang as in Maret 2022 yang tersebar di 8 departemen. Salah satu departemennya namanya adalah Riset, Pendidikan, dan Kajian Strategis, yang mana kebetulan saya bertindak sebagai ketua departemennya. Nah, kami ber-75 itu berlokasi di seluruh Jerman, teman-teman. Jadi betul-betul tersebar di seluruh Jerman, lebih dari 40 kota. Dan kami, PPI Jerman ini memiliki 28 PPI cabang, atau juga beranggotakan 28 PPI cabang yang bisa teman-teman cek langsung di website kami. Nah, kami ngapain sih selama 1 tahun ini? Gitu. Kami memiliki banyak kegiatan yang cukup diverse atau cukup tersebar begitu ya, kegiatannya berada di bidang apa saja. Ada di bidang olahraga, kemarin juga kita melakukan webinar mengenai investasi dan juga beberapa yang lain. Tetapi karena fokus kita adalah riset dan pendidikan, maka nanti izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang kami lakukan di departemen kami. Kalau teman-teman tertarik, seluruh update bisa langsung dilihat di Instagram kami gitu ya. Dan akunnya adalah @ppi Jerman, ataupun bisa akses di ppijerman.org, dan juga ada beberapa video-video hasil dari webinar kami sebelumnya yang bisa diakses di PPI TV Jerman di YouTube, teman-teman semuanya. Nah, ini sebagai salah satu contoh nih, kami di Ristikastrat atau Riset Pendidikan dan Kajian di situ anggotanya 11
PPI Jerman di Instagram. Lalu juga ada forum PPIJ yang membahas topik untuk penyampaian sikap dan aspirasi ke pemerintah. Seperti contoh kami membahas tentang food estate kemarin dan juga ketidakadilan vaksin. Dan sudah kami berikan ke Pak Maman Abdurrahman selaku Wakil Komisi 7 DPR RI di hari Sabtu minggu lalu. Lalu kami juga punya Aksara, sebuah rubrik yang berisikan artikel-artikel pop atau artikel-artikel populer mengenai Jerman. Nah, kalau teman-teman ingin berkontribusi, monggo nanti bisa langsung DM kami. Dan kegiatan eventual yang akan kami laksanakan dalam 2 bulan ke depan, yang pertama adalah ada webinar penulisan artikel ilmiah teman-teman, tanggal 18 dan 25 Juni. Ini terbatas hanya 30 orang, jadi kalau ada yang minat langsung bisa cek di website kami ataupun di Instagram kami. Yang kedua, insya Allah nanti akan ada webinar doktoral ke Jerman tanpa beasiswa yang akan bekerja sama lagi dengan teman-teman Nexus di bulan Juli. Itu saja teman-teman, kalau ada yang mau kontak bisa langsung DM kami di @PPI Jerman di Instagram. Sekian, terima kasih, matur sembah nuwun, dan saya kembalikan kepada Mas Radit selaku moderator. Thank you. Terima kasih Mas Zulfikar. Tadi perkenalan langsung dari Nexus dan dari PPI, ada sekian banyak agenda yang kita bersama-sama bisa bergabung dan terlibat secara langsung. Kita langsung menuju ke agenda intinya, tetapi sebelum kita masuk agenda inti, saya perkenalkan dulu masing-masing pembicaranya. Narasumber ada 2 orang. Narasumber pada hari ini ada Mbak Desi Haryati dan Mas Laras. Narasumber pertama kita Mbak Desi Haryati, beliau saat ini sedang mengambil PhD di Universitas Potsdam. Beliau mengambil Politics, Organization and Administration. Kemudian sebelumnya beliau mengambil master di Jerman juga di Universitas Osnabrück. Sepertinya beliau cinta sama Jerman, jadi kuliahnya di Jerman terus. Di Democratic Governance in Civil Society, walaupun sebelumnya beliau agak kurang cinta Jerman karena beliau lebih cinta di Indonesia karena beliau mengambil bachelor di Universitas Indonesia di Social Science in Public Administration. Pengalaman profesional beliau saat ini sebagai dosen di Faculty of Administrative Science. Ini Fakultas Ilmu Administrasi berarti ya Mbak ya, Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Policy Advisory to Ministries of Local Government in Indonesia, researcher di Indonesian Society for Transparency, researcher di Local Governance Watch. Kalau mau menghubungi beliau bisa langsung menghubungi di desi.haryati@gmail.com atau di FB beliau Desi Haryati, dan di IG beliau jangan lupa pakai pung kalau yang ini, kalau FB tanpa pung, kalau yang IG-nya pakai pung. Kalau mau melihat profil beliau secara lengkap bisa melihat di website UI. Untuk pembicara kedua kita ada Mas Laras Prasakti. Ini Mas atau Bapak ya? Mas. Beliau saat ini sedang mengambil PhD di Metal Recycling Material Engineering. Beliau juga mendapatkan beasiswa DAAD di RWTH Aachen, kampusnya almarhum Bapak Presiden Habibie. Kemudian beliau mengambil master di UGM di Engineering and Chemical Engineering, kemudian bachelornya juga di UGM. Sepertinya beliau lebih cinta UGM di Engineering and Chemical Engineering. Saat ini beliau masih sebagai dosen di Teknik Kimia UGM. Sebelumnya beliau juga berpengalaman di Lithium Ion Battery Recycling Research di UGM, kemudian Sustainable Mineral Processing Research Group di UGM juga. Yang terakhir sebelumnya juga beliau pernah juga di Center for Energy Studies. Kalau mau kontak beliau bisa di lprasakti@ime-aachen.de. Untuk acara agenda selanjutnya kita langsung saja berbincang-bincang dengan 2 narasumber tercinta kita. Saya bertanya dulu kepada Mbak Desi terkait dengan gambaran umum proses penyusunan proposal dan disertasi dari sisi teknis dan substansi. Monggo Mbak Desi bisa berbagi.
Ya, makasih banyak Mas Radit atas perkenalannya dan salam kenal juga teman-teman semua di sini. Ini ada satu peserta setia kita nih Mas Dandis sebelumnya juga hadir ya dan hadir lagi di sini. Semoga ini ya Mas bisa sharing-sharing juga hari ini dan salam kenal juga buat Mbak Mas yang lain. Mungkin Mbak Mas di sini yang hadir hari ini memang benar-benar sudah serius ya mau doktoral ke Jerman gitu, berbeda dengan yang sesi sebelumnya yang masih umum, beasiswa ke Jerman S2, S3 umum. Hari ini kita memang sudah spesifik banget, fokus banget untuk mereka-mereka yang memang sudah akan komitmen atau berniat gitu ya lanjut studi S3 di Jerman. Jadi memang targeted sekali fokus bahasan kita hari ini. Dan saya akan share nanti juga Mas Laras juga akan sharing gitu ya pengalaman. Di sini juga sebenarnya kita sifatnya talk show ya, jadi ngobrol-ngobrol aja karena saya yakin banget nih Mbak Retno, Mas Zulfikar, Mas Devni juga punya pengalaman masing-masing, termasuk Mas Radit juga. Jadi kalau nanti mau ada yang menambahkan, mau ada yang menanggapi silakan. Nah, secara umum ini menggambarkan pengalaman saya pada saat dulu menyusun proposal dan yang mungkin perlu Mbak Mas ketahui di sini bahwa memang yang tampil di depan Mbak Mas ini udah di Jerman gitu ya, seolah-olah kan udah di Jerman kayaknya gampang lah udah nyampe sana gitu kan. Tetapi saya yakin sekali bahwa masing-masing orang punya path-nya masing-masing, sendiri-sendiri tantangannya yang mungkin sebelum kemudian Mas Laras, Mas Zulfikar keterima DAAD, kemudian Mbak Retno LPDP, Mas Devni beasiswa BPPLN gitu ya. Ada perjalanannya. Tampilkan atau saya submit ke pengalaman yang berbeda, saya merevisi proposal selama 1 tahun sebelum kemudian submit beneran ke profesor. Jadi pertama sekali saya mengontak profesor itu sebenarnya bukan di tahun 2020, saya apply DAD-nya 2020 gitu ya. Tapi saya pertama kali mengontak itu 2019 untuk apply yang 2019, niat saya apply yang 2019. Tetapi ternyata saat membaca versi pertama proposal saya itu profesor langsung gini bilangnya, kalau kamu pakai versi seperti ini proposalnya, saya yakin ada banyak sekali aplikan di luar sana yang jauh lebih bagus dibanding kamu proposalnya. Itu pertama kali ya ketemu profesor terus digituin. Karena rasanya langsung melempem gitu ya, bahasanya langsung ya ampun baru pertama langsung digituin gitu. Jadi saya tuh sebenarnya mengejar beasiswa di 2019 apply-nya dan saya berharap saat itu masih ada jarak sekitar sebulan gitu ya dari deadline, saya akan revisi gitu. Saya akan revisi proposalnya dalam sebulan itu apapun saya akan lakukan deh saya revisi. Ternyata profesor saya malah bilang lebih baik kamu invest waktu lebih banyak lagi sehingga proposal kamu benar-benar bagus. Nah, tipe-tipe profesor di Jerman itu macam-macam. Ada yang seperti yang saya temui seperti itu. Jadi kayak kalau bahasanya Mbak Retno di diskusi sebelumnya, kami sebelumnya bilangnya berdarah-darah di awal gitu ya. Harus revisi sesuai standar profesornya. Ada yang santai banget profesornya kayaknya di awal agak santai. Nah, ini profesornya Mbak Retno sama Mas Devni kayaknya agak santai nih. Jadi di awal tuh kayaknya ya udahlah pokoknya lolos aja. Berdarah-darahnya di tengah-tengah ternyata gitu. Nah, jadi tipe-tipe profesor tuh beda-beda. Nah, tetapi dari pengalaman saya itu Mas Radit dan Mbak Mas semua ada pembelajaran gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya nyusun proposal yang itu kemudian bisa menggrab attention-nya si calon supervisor. Nah, jadi setelah tadi pengalaman saya pertama seperti itu, ternyata saya diminta invest waktu lagi buat memperbaiki proposalnya. Disitulah kemudian saya menemukan beneran loh proposal saya yang kemarin itu jelek banget gitu. Beneran jelek banget, ternyata proposal saya pantas dia nggak mau terima. Padahal dia tertarik sama isunya, aneh kan? Tertarik sama isunya, tapi pas baca proposalnya itu nggak benar-benar tertarik gitu. Nah, pada saat saya invest waktu lebih banyak, mempelajari lagi lebih detail, nah baru kemudian saya menemukan proposal saya itu jelek banget ternyata yang kemarin.
ternyata bukan itu isu utamanya. Nah, ini saya mau share ke teman-teman di sini bagaimana pengalamannya sih pada saat nyusun proposal gitu ya. Yang pertama, saya ingin mengingatkan ke kita semua bahwa kita kembali lagi deh ke hal yang sangat fundamental gitu. Yang pertama, apakah proyek kita, riset kita ini memang sesuatu yang worth untuk dilakukan, worth it nggak sih ini dilakukan? Memang ini sesuatu yang kita sangat penting di dunia knowledge kita gitu ya atau enggak? Karena yang pasti untuk penelitian doktoral itu, yang pertama ini penting banget, significant original contribution to knowledge. Kalau ternyata sesuatu itu sudah banyak dilakukan orang, sudah diteliti orang, nggak ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan, nanti profesor akan menanyakan, ya buat apa kamu riset itu? Apa sih sesuatu yang mau kamu kontribusikan dari riset kamu nanti? Nah, itulah pertanyaan profesor saya. Meskipun tema kamu menarik, tapi dari situ apa sih yang mau kamu kontribusikan nanti? Itu yang nggak bisa terjawab di proposal saya versi 1. Gitu. Jadi, itu menarik temanya, belum banyak memang yang meneliti, tetapi kalau dari sisi yang kamu tulis di proposal, sudah banyak yang meneliti. Apalagi yang mau kamu kontribusikan. Nah, jadi itu pembelajaran gitu ya. Buat saya, oh ternyata begitu ya, meskipun temanya buat dia menarik dan dia menanggapi, ketika kita mengontak profesor dan dia mau menanggapi, artinya dia tertarik sebenarnya dengan tema kita. Tapi pada saat membaca detail di proposal belum tentu gitu ya. Kemudian dia melihat apa sih kontribusinya. Jadi poin pertama inilah yang kemudian saya dapatkan memang harus benar-benar worth it nggak sih proyek ini kita lakukan. Yang kedua, ini bisa kita lakukan. Jadi worth it dan kita bisa melakukan itu. Bahwa dari segi metodologinya kita paham, bagaimana kita menjawab pertanyaan risetnya itu kita paham. Nah, jadi ini doable gitu. Bahwa kita bisa melakukan itu dan kita mampu melakukannya. Kita mampu, you can do it. Kita mampu melakukan itu. Jadi kenapa kita mau melakukan itu? Oh, karena kita sudah punya previous experiences. Kita sebelumnya sudah melakukan riset, meskipun nggak persis sama topiknya, tapi kita punya pengalaman yang mirip-mirip dengan riset yang kita sedang lakukan, mungkin dari segi metodenya, mungkin dari segi fokusnya, lokusnya, dan lain-lain. Dan mengapa profesor itu yang kita pilih? Nah, ini penting juga teman-teman di yang poin terakhir ini, karena saya dapati beberapa teman itu kan ada yang sering diskusinya secara japri ya, lewat email atau lewat Facebook gitu. Kenapa sih saya kayaknya ini orang tertarik, belum banyak yang beli itu, tapi kok profesornya itu nggak menanggapi atau saya nggak dapat jawaban dari banyak profesor. Nah, itu seringkali kita itu memilih profesor. Bisa jadi kita yang terlalu strict, maunya profesor harus yang topik risetnya sama persis 100% dengan yang kita teliti, padahal itu sulit sekali. Dan itu pengalaman saya, karena riset saya topiknya tentang trust, dan itu tidak banyak diteliti di Jerman, lebih banyak ditelitinya di US. Nah, tetapi kemudian saya milih Jerman karena backbone keilmuan di sini, tapi nggak banyak nih profesor yang meneliti. Nah, hanya kita lihat nih bahwa ada relasinya dengan profesor tertentu dari aspek, oh ini bidang keilmuan dia, meskipun topik risetnya nggak di situ. Oh, profesor ini fokus ke Indonesia. Nah, ini banyak misalnya profesor di Bonn ya, kan banyak ya, Indonesianis juga. Riset ya, fokusnya gimana? Banyak sekali ya Mas Fadi. Banyak sekali, kalau di Potsdam saya nggak ada gitu, yang fokusnya itu Indonesia tuh nggak ada. Tapi ini bisa jadi pertimbangan kita dalam memilih profesor. Oh, lokus riset dia itu banyak di Indonesia misalnya, sehingga kita bisa pertimbangkan juga. Nah, dari pengalaman saya 3 hal ini cukup penting untuk kita highlight di proposal awal kita ke profesor, karena proposal awal itu nggak bisa panjang-panjang kita. Nah, nanti saya di sesi yang selanjutnya nanti akan bicara mengenai detail proposalnya seperti apa, tapi proposal awal setidaknya itu sudah mencakup ini. Jadi memang nggak ada strict formatnya harus bagaimana, nggak ada. Tapi setidaknya pasti di intro ada background, ada research question, theoretical framework secara umum saja. Ini kalau untuk yang sosial, oh ya background saya sosial, kalau Mas Laras saintek gitu ya. Nanti mungkin ada penjelasan yang lain. Kemudian research metodenya seperti apa. Nah, jadi nggak ada yang strict formatnya harus bagaimana, tapi di awal banget teman-teman pada saat approach profesor, cukup proposal itu maksimal banget 5 halaman tuh udah maksimal. Kalau bisa dibuat 3 halaman itu lebih baik. Karena profesor nggak ada waktu banyak buat baca tulisan kita. 3 halaman tetapi
clear, concise, coherent. Nah, ini 3 hal ini. Clear, apa sih yang mau diteliti? Pertanyaan risetnya apa? Gitu ya. Concise, compact, dan koheren antara awal sampai akhir tuh nyambung hanya dalam 3-5 halaman maksimal. Jadi itu tantangan tersendiri juga. Kita mau menarik perhatiannya calon supervisor hanya dalam tulisan yang sangat singkat. Jadi salah satu yang sering ditanyakan teman-teman, gimana ya menyiapkannya itu kan butuh waktu panjang. Iya, tetapi seringkali teman-teman dari awal udah menyiapkan 10-15 halaman, itu nggak perlu. Kalau benar mau apply beasiswa katakan di adik gitu ya, atau profesornya sudah minta, udah tertarik, baru minta proposal utuh, nah silahkan buat 10-15 halaman. Tapi di awal banget nggak perlu sepanjang itu. Nah, itu apa dari sharing awal dari saya, Mas Radit, gitu ya, Terima dan kasih teman-teman Mbak Desti atas semua. sharingnya. Nanti bisa dilanjut lagi di sesi-sesi Siap. berikutnya. Jadi intinya yang pertama, temukan gap-nya, temukan kebaruannya, bisa dilakukan, baru dan ada gap-nya misal tapi nggak bisa dilakukan, misal mau riset tanah di Mars misalnya, itu kan sampai sekarang masih belum bisa dilakukan. Tanah di Mars, oke. Ya. Harus temenan sama Kemudian, Elon Musk dulu. doable itu penting kayak gitu. Ya, Yang berikutnya adalah kalau di Jerman memang karakternya, yang penting kontennya. Kita nggak kebiasaan orang Indonesia itu berbuih-buih kalau ngomong, bunganya kebanyakan. Iya, betul. Yang penting singkat, padat, jelas, kontennya jelas, dan memang menjadikan bagi orang Indonesia memang menjadikan menulis 3-5 halaman itu tidak gampang. Dari sisi yang lain, dari dunia yang lain, dari perspektif yang lain, kalau dari Mas Laras gambarannya bagaimana? Kalau dari tadi dari sosial, kalau dari STEM? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Jerman. Selamat sore berarti untuk teman-teman di Indonesia. Jadi mungkin mengawali cerita, teman-teman. Salam kenal juga sebelumnya. Panggilannya Laras. Mungkin kalau teman-teman lihat namanya doang, mungkin dikira ini Mbak, Ibu atau Nyonya atau siapa. Itu tidak ya. Jadi oke, tadi singkat perkenalan dari saya. Jadi menyambung cerita dari Mbak Desi bahwa tadi disampaikan perjuangan dalam mencari profesor S3 di depan. Mungkin cerita saya sedikit berbeda karena ketika saya mencari profesor itu prosesnya tidak sesulit waktu saya mencari S2 gitu. Jadi untuk pengantar, jadi pencarian beasiswa itu bagi saya itu sudah lama sekali saya tempuh dari sejak S2, dan kegagalannya itu sudah saya rasakan banyak sekali waktu mencari beasiswa S2. Nah, beasiswa Monbusho, LPDP, berkali-kali saya daftar itu juga belum berhasil waktu itu, sampai akhirnya saya dapat yang beasiswa Kemendikbud. Jadi ketika saya pada akhirnya akan apply beasiswa di AAD waktu itu, banyak orang mengatakan bahwa di AAD itu sulit. Banyak orang yang mencoba sekian kali gagal. Kemudian teman-teman saya juga, beasiswa di AAD itu sulit loh, kamu harus begini, harus begitu, harus begitu. Ya saya biasa saja karena sudah dari dulu sering apply beasiswa dan tidak langsung berhasil, jadi saya biasa saja waktu itu. Nah, kemudian terus menyambung cerita dengan pencarian profesor. Jadi begini teman-teman, waktu saya mencari profesor itu, waktu itu belum langsung ke proposal ya. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Mbak Desi tadi, ada tipe-tipe profesor yang memiliki cara-cara sendiri untuk menjalin komunikasi awal dengan researcher. Kalau Mbak Desi langsung proposal, kalau profesor saya itu beliau membangun komunikasi dulu. Jadi waktu itu sebelum tiba pada waktu saya harus menulis proposal, itu ada tes-tes terlebih dahulu yang diberikan oleh profesor dan timnya. Jadi waktu saya mengontak dan akhirnya diterima, nanti mungkin saya share bagaimana ceritanya saya bisa dikontak dengan profesor yang sekarang. Itu tidak langsung bertemu dengan profesornya. Jadi ibarat kita main game, itu profesor itu di bos yang tertinggi. Jadi kita harus melewati tim-tim di bawahnya dulu. Ya, harus level-level dulu. Jadi waktu saya komunikasi awal, dikasih tim level inilah, level bawah. Saya diinterview dulu, menjelaskan CV, kompetensi segala macam, kemudian oke, nanti lanjut dengan tim berikutnya. Dikirimlah pasukan berikutnya untuk mewawancara saya komunikasi lagi dan tim berikutnya oke. Terus kemudian ada satu lagi, 3 kali waktu itu kalau saya tidak salah ingat. 3 kali, kemudian ada semacam presentasi lagi begitu dan interview, baru kemudian
berhadapan langsung dengan ininya, apa namanya, bosnya, yaitu Bapak Profesor saya yang sekarang. Gitu. Nah, setelah beliau berkenalan, dan mungkin beliau juga sudah oke dengan saya waktu itu dalam apa ya, maksudnya secara garis besar, ini Laras ini mungkin ada apa ya, peluang lah untuk belajar bersama begitu. Kemudian beliau baru membuka diri untuk membacakan apa ya, alternatif topik. Dan terus terang waktu saya mengantarkan proposal saya yang awal itu ditolak. Jadi topik saya itu ditolak oleh profesor yang sekarang. Jadi beliau menyampaikan bahwa topik ini sudah dalam tanda kutip jenuh gitu. Jadi di Jerman sudah banyak sekali yang mengerjakan. Kalau kamu mengerjakan seperti ini lagi, ya sudah tidak ada space di tempat kami begitu. Jadi terus kemudian setelah kesekian kali berkontak, baru beliau memberikan alternatif. Nah, alternatif itu yang kemudian saya develop menjadi proposal yang saya gunakan untuk DAAD. Oh ya, sebelumnya Mas Radit, ini saya cerita berapa lama nanti kasihkan cerita? Nanti saya kasih tahu, Mas. Lanjutkan saja. Oke, ya siap. Nah, mungkin melengkapi presentasi dari Mbak Desi tadi, saya akan sedikit ketahuan draftnya. Ini. Jadi, konten-konten yang saya buat untuk dalam proposal saya kemarin, dalam konteks ini adalah DAAD, teman-teman. Jadi, ini bukan sistematika proposal, jadi mungkin ada bagian yang pokok. Biasanya masuknya di di bagian sini, tapi kok Laras tulisnya di sini, begitu. Nanti poinnya bukan itu, tetapi ini adalah konten yang ada di dalam proposal. Yang pertama adalah summary. Ini karena tadi yang Mbak Desi sampaikan ya, Profesor tidak punya banyak waktu untuk membaca proposal kita yang panjang-panjang, jadi pastikan ada yang namanya summary atau abstrak lah. Mungkin untuk format penulisan proposal di beasiswa lain, katakanlah mungkin LPDP, begitu mungkin tidak ada summary, mungkin adanya konklusi di bagian akhir gitu. Tapi intinya mirip-mirip lah, dan harus tadi concise and clear gitu. Kemudian ada background, mungkin teman-teman juga sudah paham semua. Ini isinya adalah tentang penelitian-penelitian sebelumnya dan bagaimana kita mengarahkan riset kita berkaitan dengan penelitian sebelumnya tersebut. Nah, kalau bisa teman-teman di sini itu teman-teman memasukkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh profesor tempat tujuan teman-teman gitu. Jadi beliau pasti akan notice bahwa teman-teman sudah belajar banyak kepo-kepo research group sehingga bisa mengintegrasikan pengetahuan teman-teman ke proposal yang sekarang. Kemudian yang literature review juga sama. Di sini saya tulis di sini ada research mapping. Research mapping di sini adalah bagi saya ini adalah suatu kesempatan kita untuk mendemonstrasikan expertise kita sebelumnya ke dalam research group profesor begitu. Jadi di situ mungkin kita memang tujuannya ingin belajar kepada profesor, tetapi jangan lupa bahwa kita sendiri itu juga sudah punya expertise kan, karena kita sudah S2, sudah punya pengalaman A, B, C sampai Z. Nah, barangkali kita bisa kontribusikan ke dalam pekerjaan yang nanti kita lakukan bersama oleh profesor. Kemudian referensinya juga seperti yang saya bilang tadi, juga kalau bisa mencantumkan hasil-hasil publikasi dari research group tujuan teman-teman. Gitu. Kemudian novelty, ini ya pokoknya kita novelty kan intinya kebaruan ya. Pokoknya kebaruan di sini karena ini awal, jadi teman-teman tidak perlu langsung terlalu terbebani dalam tanda kutip untuk mencari sesuatu yang bombastis atau scientifically monumental begitu. Pokoknya teman-teman dari basic literature review begitu cari saja beberapa kelemahan atau gap yang kira-kira teman-teman bisa develop untuk penelitian berikutnya. Di sini saya tulis bahwa common approach in different field itu adalah suatu kebaruan. Jadi pakai metode X yang sudah terkenal dari puluhan tahun lalu, tetapi untuk meninjau sistem yang berbeda itu sudah bisa kita klaim sebagai sebuah kebaruan. Dan yang ini juga bagaimana nanti kita memposisikan diri, memposisikan penelitian kita itu di dalam research group profesor. Sebagai contoh, background saya itu teknik kimia, tapi itu profesor saya itu lebih ke arah metalurgi gitu. Nah, bagaimana saya mendemonstrasikan bahwa saya bisa modeling, saya bisa melakukan programming segala macam, nanti bisa loh untuk membantu profesor dalam pekerjaan A, B, C, D gitu kira-kira. Kemudian nah, ini adalah teknis dalam proposalnya. Untuk tadi kan bagian sebelumnya lebih ke arah formal lah.
di biasa proposal kita jumpai begitu. Nah, di sini mungkin yang membedakan ranah sains dengan teman-teman yang social science yang tadi Mbak Desi sampaikan mungkin di sini. Ini kan lebih nanti objektifnya seperti apa, mungkin parameternya atau parameter entah suhu, konsentrasi atau apa yang kira-kira kita detailkan, kita buat secara konkret. Kemudian efek atau pengaruhnya yang akan kita bahas itu apa, misalkan perubahan parameter A, perubahan parameter B, begitu, dan kemudian metodenya yang lebih detail. Jadi metode di sini teman-teman, nah itu sebisa mungkin kalau saya kemarin itu menggunakan metode-metode yang mengambil dari expertise profesor dan timnya gitu. Jadi dari membaca profil profesor dan publikasinya, teman-teman akan tahu oh profesor ini expertise-nya seperti ini, di institutnya itu ada fasilitas A, B, C, D, dia bisa analisis X, Y, Z. Nah, kalau bisa teman-teman gunakan fasilitas-fasilitas itu. Jadi konkret, oh nanti terlihat bahwa oh si anak ini tuh sudah baca ya, oh nanti dia berarti bisa pakai alat-alat kita ya, gitu. Bisa terlihat lebih jelas. Dan kemudian timeline. Timeline ini penting sekali teman-teman, terutama jika teman-teman akan apply beasiswa, karena mungkin saya tidak tahu ya beasiswa yang seperti apa. Untuk DAAD contohnya itu akan strict sekali dengan timeline yang kita buat di proposal begitu. Jadi mereka akan melakukan evaluasi tahunan untuk tiap berapa waktu. Nah, itu akan memantau kita itu dari timeline yang kita susun di awal gitu. Jadi hati-hati sekali ketika menyusun timeline. Jadi selain timeline ini membantu teman-teman untuk progres ke depannya, itu juga akan membuat nanti teman-teman mudah ketika apply beasiswa begitu, karena dia juga bisa mengakses performa teman-teman dari timeline yang teman-teman susun. Kira-kira begitu Mas Radit. Nanti mungkin detailnya sambil jalan. Yang pertama tadi menarik adalah bahwa mencari kalau di Mas Laras mencari profesor dulu baru membuat proposal menyesuaikan dari apa yang dilakukan oleh profesor. Jadi kalau sini yang saya garis bawahi adalah kita harus mengetahui profesor itu riset grupnya apa. Begitu. Selain tadi sudah ada gap kebaruan, terus yang paling penting berikutnya adalah kalau yang sosial mungkin berkaitan dengan hal-hal sosial, kalau yang sains memang berkaitan dengan ukuran apa yang nanti akan kita ukur, apa yang akan kita gunakan, termasuk metode-metodenya. Nah, nyambung terkait dengan pencarian profesor, karena tadi pencarian profesornya Mas Laras dengan game. Nah, kalau Mbak Desi kira-kira pencarian profesornya gimana? Apakah gamenya sama atau jenis gamenya berbeda? Iya, menarik nih Mas Laras bisa naik level gitu ya. Baru tahu juga saya dia harus dari kasta yang paling bawah. Bukan kasta, level. Level. Ya kayak levelnya jadi kayak kasta gitu loh Mas. Harus masuk itu, kalau udah baru bisa naik kasta dia ke level atasnya gitu. Nah kalau saya agak beda, saya itu langsung ketemu bos. Saya langsung ketemu bos. Tapi ketemu bos itu tantangannya beda dari yang tadinya cuman berenang, habis itu ketusuk-tusuk duri gitu ya, sampai bisa beneran ketemu gitu. Nah jadi beda ininya aja, beda kayak semacam ya tadi jenis gamenya ya. Nah, awal banget tapi saya itu memang ini Mas sudah memetakan gampangnya ya, dalam tanda kutip memetakan profesor-profesor di Jerman yang bidang keilmuannya dekat dengan saya, dengan yang mau saya perdalam. Nah, jadi saya yakin juga Mas Mbak di sini yang memang sudah berencana S3 itu pasti kan sudah tahu ya profesor-profesor yang ada di area bidangnya itu siapa sih yang prominen. Apalagi kalau kita sudah spesifik misalnya mau ke Jerman, siapa sih yang prominen di Jerman untuk bidang X. Nah, misalnya kalau saya bidang trust itu sudah ada sebenarnya yang prominent tapi nggak banyak gitu, karena tidak banyak yang memang fokus ke political trust. Di Jerman itu kan masalah trust itu bukan jadi suatu isu besar ya, beda dengan di US. Kalau US itu kan trust, kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu jadi masalah besar di sana. Masyarakatnya banyak yang nggak percaya sama pemerintah. Tapi kalau di Jerman tuh nggak jadi isu besar sehingga nggak banyak profesor yang fokus ke situ. Tapi backbone keilmuan saya public administration itu banyak di sini di Jerman gitu. Nah sehingga kemudian pencariannya harus diperluas. Nah ini yang selain jadi isu di calon-calon yang mau apply beasiswa ya.
Jadi pencariannya itu harus diperluas, jangan kemudian strict hanya, oh pokoknya bidangnya ini, pasti profesor ini gitu. Karena saya sering juga dengar dari teman-teman yang sudah S3 di sini, ternyata profesornya itu nggak meneliti topik riset yang sedang dilakukan. Tapi ada relasinya, misalnya tadi dia itu tertarik dengan payung isunya. Payung isunya, bukan topik yang riset kita, tapi payung isunya. Misalnya topik riset saya mengenai political trust, tapi ada payung isu yang lebih besar di atasnya, yaitu state-society relation. Pokoknya kalau hubungannya dengan hubungan ada pemerintah, ada masyarakat di situ, kebijakannya seperti apa, nah baru masuk di situ, meskipun bukan tentang political trust topik riset si profesor. Atau tadi hubungannya dengan lokus riset, menelitinya tentang Asia Tenggara misalnya, nggak tentang Indonesia aja, tapi Asia Tenggara secara umum. Atau ada kalau misalnya lebih enak lagi meneliti tentang Indonesia. Nah itu bisa jadi alternatif pencarian selain beberapa hal yang lainnya gitu ya. Saya share sedikit lagi di sini. Ini hanya sebagai pengantar. Kalau ketemunya profesor tuh bisa beda. Ada ketemu profesor yang model sebelah kiri gitu ya. Nah, ketemunya strict banget, maunya harus begini-begini. Ada yang santai banget profesornya. Santai banget, pokoknya oke gitu, ini masuk di area saya, meskipun saya nggak meneliti di situ, silahkan aja coba dilanjutin lagi proposalnya, bisa jadi ada yang kayak gitu. Bisa jadi ada yang udah dari awal banget strict, pokoknya harus begini, baru dia kemudian mau membaca dan lain-lain. Jadi kita nggak akan tahu, sebelumnya nggak akan tahu profesor kita tuh seperti apa, yang mau kita approach seperti apa, kita nggak akan tahu sampai kemudian mulai terbangun komunikasinya. Dan yang perlu juga saya sampaikan ke teman-teman, belum tentu sekali kita approach profesor tuh langsung dijawab. Jadi jangan kemudian aduh nggak dijawab nih, terus ditunggu-tunggu sampai sebulan 2 bulan, jangan. Jadi teman-teman harus punya batas sendiri. Misalnya orang Jerman itu paling efektif dikontak lewat email. Jadi kalau dia nggak membalas email dalam kurun waktu misalnya 2 minggu, kalau saya memberikan batas waktu sendiri itu 2 minggu. 2 minggu nggak dibalas sama sekali, maka saya pastikan memang dia nggak tertarik gitu dengan riset saya. Jadi pertama banget sebelum dapat profesor yang sekarang, itu saya mengontak, sampai saya cek lagi ya sebelum webinar ini, 3 profesor. Dan itu dicuekin, maksudnya 3 itu dicuekin, 1 dijawab tapi dia bilang sudah full. Jadi 4 profesor. Nah, jadi profesor yang saya kontak sekarang itu adalah profesor kelima yang saya kontak. Itu pun sebenarnya bukan profesor yang ini tadinya, tapi temennya. Nah, tapi temennya itu ternyata udah full, tapi menurut dia, oh ini tapi menarik nih. Saya coba tanyain ya ke teman saya yang satunya. Gitu, kayaknya dia bakal tertarik deh sama riset kamu. Nah, baru kemudian saya dihubungkan dengan profesor saya sekarang. Nah, profesor saya yang pertama saya kontak sekarang jadi second supervisor saya. Jadi sebenarnya saya dapat dua-duanya, tetapi yang pertama banget saya kontak justru jadi second supervisor saya. Nah, dari mana kita bisa mengontak profesor itu sebenarnya banyak jalan gitu ya. Yang pertama bisa jadi teman-teman di sini punya kenalan di Indonesia sana, bisa jadi dosennya dulu gitu ya, bisa jadi temennya yang kenal sama profesor di Jerman. Gitu. Misalnya dosennya dulu pada saat S2 gitu ya, kemudian pernah ketemu di conference misalnya dengan profesor tertentu di Jerman. Nah, terus minta tolong aja gitu, boleh nggak kenalin saya ke dia lewat email aja, lewat email, kemudian bahwa saya mau studi di Jerman, itu bisa dilakukan. Dan saya pernah melakukan ini dulu. Jadi sebelum kemudian memutuskan lanjut ke Jerman, saya dulu apply beasiswa Fulbright pada saat S2, dan saya pakai jalur kayak gini. Jadi ada senior saya, dosen di via UI, di kampus UI, yang kemudian punya conference di Harvard saat itu, kemudian saya minta dikenalin karena orangnya di sana gitu ya, saya di Indonesia, bisa nggak sounding bahwa saya pengen lanjut S2 di sana. Nah, itu pertama kali gitu. Kemudian oke, orangnya mau, senior saya ini, kemudian buka pembicaraan, terus memperkenalkan bahwa oh mau ada nih kolega kami pengen lanjut S2 di sini gitu ya. Sedang coba apply beasiswa. Boleh nggak nanti dia kontak kamu lebih lanjut, misalnya seperti itu. Nah, kemudian dapat kontaknya, terus saya email-emailan. Nah, ini bisa teman-teman lakukan juga, misalnya ada kenalan seperti itu.
Atau misalnya dulu S2-nya, ada teman-teman di sini S2-nya dulu di Jerman, kemudian kontak lagi, mau nggak gitu, saya mau lanjut S3 di Jerman, kemudian topiknya begini-begini, apakah mau jadi supervisor saya, seperti itu ya. Nah, atau yang ketiga ini. Nah, yang ketiga misalnya teman-teman di sini karena sudah mau lanjut S3, jadi saya yakin sudah fokus di akademik gitu ya, dari keikutsertaan di conference atau baca publikasinya, kemudian kirim email. Nah, ini salah satunya saya tahu Mas Devi melakukan ini. Baca publikasi profesor, kemudian kirim pesan ke profesornya. Ini saya tertarik nih sama publikasi kamu yang tentang gini-gini. Saya juga mau sharing ya publikasi saya. Jadi kirim email sekalian sharing publikasi kita. Kemudian terjadi diskusi. Pas sudah diskusi, baru kemudian bilang, saya pengen lanjut S3 nih, mau nggak bimbing saya? Nah, ternyata berhasil nih Mas Dev nih. Dan lancar banget jalannya di awal gitu ya, langsung oke, langsung mulai. Nggak kayak saya yang harus 1 tahun memperbaiki proposal, baru kemudian apply dan apply beasiswa. Nah, jadi jalannya ada banyak sekali, dan kalau teman-teman sama sekali masih blank memulainya dari mana, ini saya tuliskan juga di sini beberapa important links yang teman-teman perlu tahu kalau mau lanjutnya ke Jerman. Jadi Hochschule Kompass, kemudian di DAAD itu ada banyak, dan gerit.org. Itu di situ teman-teman bisa pelajari bagaimana profil research institution atau universitas atau departemen di Jerman. Kemudian silahkan masuk ke situ, pastinya yang relate ya dengan bidang studi kawan-kawan. Nah, di situ nanti baru kemudian coba cek profil masing-masing profesor. Enaknya di Jerman, itu website universitas tuh selalu update, jadi termasuk websitenya si profesor itu kan, jadi website universitas kan pasti nge-link ya sama faculty members. Nah, di situ selalu update, itulah enaknya, emailnya, publikasinya per tahun 2022 bahkan ada, kemudian proyek apa yang sedang dilakukan, mata kuliah apa yang diampu, itu lengkap banget. Jadi teman-teman silakan bisa buka-buka dulu gitu ya beberapa link ini, dan juga nanti silakan di follow up dengan membuka link masing-masing tadi research institution atau departemen di mana profesor yang kalian sudah petakan kira-kira nih berhubungan dengan departemen ini nih, dekat ke departemen ini. Nah, silakan nanti dibuka websitenya, kemudian baca publikasinya. Oh, kayaknya saya pas di sini. Jadi kalau dulu pas di awal banget saya bikin tabel. Kemudian saya tulis nama profesornya, publikasinya di bidang apa saja, di universitas mana gitu ya. Jadi bikin katakanlah 10 sampai 20 list nama gitu. Ya, bisa jadi kan banyak gitu yang mirip-mirip gitulah. Bisa 10 sampai 20 misalnya. Nah, baru kemudian di-approach satu-satu nih. Tiap approach kasih waktu 2 minggu. Oh, nggak balas. Approach berikutnya 2 minggu. Oh, balas tapi dia udah full. Approach lagi yang ketiga. Nah, itu sampai kemudian saya yang kelima, itulah saya dapat. Terus lanjut lagi, nah ketika teman-teman sudah dapat nih, oke kayaknya ini nih profesornya gitu yang tadi di list itu ya, kira-kira ini nih profesornya yang potensial. Belum tentu dia jawab email kita, tapi itu yang ada di list kita, kira-kira potensial. Nah, silahkan kirim yang tadi kita udah bahas di sesi 1, brief proposal gitu ya, brief proposal 3 halaman, kalau bisa maksimal banget 5 halaman. Nah, di situ pastinya tadi ya, teman-teman harus menunjukkan di mana research interest-nya ada di mana, kemudian bahwa kalian sudah punya pengalaman di sini, dan dari awal harus jelas sebenarnya riset kalian ini, katakanlah research question-nya apa, fokusnya di mana, sudah harus jelas. Jadi jangan sekedar mengirimkan email, halo profesor, saya pengen lanjut S3, berikut saya kirimkan proposal saya titik, jangan sampai situ doang. Tapi body text emailnya sendiri tuh harus bisa menggrab attention-nya dia gitu. Bahkan di body text email pengantarnya itu harus mau menjelaskan, saya misalnya Desi, saya pengen riset tentang ini, kemarin nih saya udah riset tentang ini, S2 saya juga mengenai begini, dan saya baca publikasi kamu sangat ini banget gitu ya, berhubungan banget, relate banget dengan riset yang saya mau lakukan, bla 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 gitu ya. Jadi intinya bahwa kenapa kita menghubungi profesor yang bersangkutan, karena kita sudah tahu bahwa kita mau riset ini dan kita cukup well informed gitu ya. Kita sudah tahu banget, bukan kemudian sembarang orang yang kita tuju kemudian nggak ada hubungannya apa-apa. Itu pasti nggak akan diperhatikan, nggak akan dilirik lah sama profesor email itu gitu ya. Jadi
di body text emailnya juga sudah harus cukup menarik perhatiannya dia gitu. Kemudian di attachment-nya silahkan kirim brief proposal dan kalau bisa CV. CV-nya juga jangan yang 15 halaman, 20 halaman, nggak perlu gitu. Tapi di highlight yang benar-benar cukup penting, apalagi ini untuk S3. Jadi kalau bisa tampilin tuh publikasi. Saya udah punya publikasi ya. Nah, itulah yang kemudian bisa menarik perhatiannya profesor. Oh, dia udah pernah publikasi juga nih sebelumnya misalnya. Nah, meskipun misalnya baru di jurnal nasional gitu, nggak ada masalah. Oh, conference paper nggak ada masalah. Pokoknya apapun itu yang teman-teman sudah pernah tulis silahkan masukkan di CV. Pengalaman riset sebelumnya misalnya, nah itu silahkan masukkan di CV. Nah, terakhir ini practical tips dari saya. Jadi yang pasti banget orang Jerman itu sangat teliti dan sangat detail. Jadi pastikan ini yang sangat praktikal, jangan sampai ada salah nulis atau secara gramatikal salah gitu ya. Sehingga orang lihat ya dia aja berantakan bahasanya. Misalnya jangan sampai gitu ada kesan seperti itu baru baca body text email. Bahasanya aja berantakan, jangan sampai. Terus jangan sampai nulis hanya dear sir, madam. Gitu ya. Here I send Bapak, jangan gitu. Tapi langsung gitu, dear profesor bla bla bla. Kemudian ya kasihlah bunga-bunganya sedikit, satu kalimat di awal, hope this email finds you in good condition bla bla apa gimana. Nah, habis itu baru perkenalan diri, terus sebutkan tadi ya minat teman-teman dan lain-lain. Dan jangan dari awal minta funding. Ya ini hindari banget. Jangan dari awal gini terus langsung disebutkan tapi saya belum punya pendanaan gini, nggak perlu sama sekali. Jadi benar-benar dari awal teman-teman cukup perlu menyampaikan substansi riset saja. Jangan ngomongin funding, jangan ngomongin apa macam-macam, enggak. Nah, apalagi yang berikutnya ini. Gitu ya, I pray you will stay healthy in this pandemic era bla bla, nggak perlu. Karena di Jerman itu dan mungkin di negara lain juga gitu ya. Ya tadi ya religius, hal-hal yang bersifat religius itu ranahnya privat. Jadi teman-teman nggak perlu menyebutkan itu meskipun niatnya bagus mau mendoakan profesor itu, tapi itu nggak perlu di sini ya. Jadi nggak perlu sama sekali yang di sini. Dan juga tadi ya brief CV juga perlu disampaikan. Biar apa? Oh dia itu punya pertimbangan selain substansi proposalnya, tapi pada saat mau tahu ya lu siapa sih, kan saya nggak kenal gitu kan. Nah itu punya pertimbangan, oh ternyata track record-nya cukup bagus misalnya, oh dia memang concern di bidang ini. Nah itu bisa jadi pertimbangan meskipun tadinya misalnya dia nggak terlalu benar-benar tertarik sama topiknya. Tapi pas lihat CV kita, oh ternyata cukup menjanjikan nih kalau dilihat dari track record-nya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan lain. Sehingga teman-teman perlu juga ini selalu brief CV itu jangan lupa untuk dikirimkan juga di awal perkenalan. Nah, itu Mas Radit sharing dari saya. Nanti ada lagi yang lebih detail tapi di sesi-sesi nanti berikutnya. Tapi setidaknya di awal-awal ketika teman-teman mau approach seorang profesor di sini, kemudian bagaimana mencarinya, dan tadi hal-hal yang perlu dihindari dan perlu di-highlight pada saat meng-approach profesor itu setidaknya pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan. Makasih banyak Mas Radit. Siap, Mbak Desi, terima kasih. Ini saya masih penasaran sama gamenya Mas Laras. Tadi kan bilang belum main game, tapi masih nggak ngasih tahu nih beliau punya senjata apa sehingga bisa sampai mengalahkan pasukan-pasukan menuju ke profesor. Yang kedua, kalau karena tadi beliau bilang buat buat ketemu profesor dulu baru buat proposal, jadi sekalian, jadi bagaimana menuju ke profesornya pakai senjata apa dan sekaligus nyusun proposalnya gimana nih gitu. Silakan Mas Laras. Oke, terima kasih. Ya, tadi saya sampaikan bahwa cerita saya tadi mungkin banyak berbedanya dari Mbak Desi. Jadi nanti teman-teman itu nanti relevannya ke arah mana nih, Mas, yang tadi profesornya serius di depan begitu atau menghadapi tadi junior-juniornya profesor di depan gitu. Nah, waktu saya sebelum mengontak profesor yang sekarang itu terus terang saya tidak membuat banyak list, teman-teman. Jadi waktu itu saya lama sekali merenung mencari topiknya. Jadi saya tanya sana, tanya sini begitu. Dan kemudian setelah ketemu topik baru saya menentukan kira-kira profesornya itu siapa. Begitu saya mencari-cari dari publikasi, caranya juga kurang lebih sama dari yang disampaikan Mbak Desi tadi. Nah, mungkin sembari biar lebih detail saya share screen saja ya.
Maaf. Nah, ini mungkin. Ya, jadi sebelumnya tadi yang saya sampaikan, saya yang pertama itu mencari informasi sedetail mungkin, gitu teman-teman. Jadi sudah saya singgung di awal bahwa kita itu perlu sekali mencari informasi terkait profesor, research group, publikasi, sehingga hal-hal kecil seperti anggotanya ada berapa, kemudian anggotanya itu mengerjakan apa saja, itu sangat penting. Nanti cerita-cerita itu akan sangat berguna ketika teman-teman sudah saatnya menyusun proposal. Karena kan ibaratnya kan kita mau apa ya, katakanlah bertemu dengan keluarga calon kita begitu, itu kan kita perlu harus mencari apa ya, banyak informasi lah, sepertinya apa keluarganya beliau itu sukanya ngobrol apa, kemudian terus apa namanya ada saudaranya itu sukanya apa-apa saja itu kan. Jadi kalau kita tahu apa ya, kalau kita sudah ada backgroundnya, itu kita tidak kemana-mana nanti ketika ngobrol, jadi ya sudah asik di situ saja harapannya begitu. Kemudian yang kedua adalah sebelum itu ya, sebelum mengontak langsung itu kita juga harus memastikan bahwa kita itu ada peluang kontribusi gitu. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip profesor itu merasa tidak butuh kita gitu. Jadi ada quotes dari apa ya, mungkin teman-teman saya yang sudah lebih dahulu apply S3 gitu, kita itu malah mungkin jangan memilih profesor yang H indeksnya itu terlalu tinggi. Ada yang sampai profesornya H indeks itu sudah sampai 200 atau 300 begitu. Boleh, tetapi dikhawatirkan menurut cerita-cerita dari teman-teman saya sendiri juga tidak mengalami, itu nanti profesornya jadi merasa tidak butuh kita begitu. Nah, mungkin aspek itu ya juga ada benarnya. Jadi nanti teman-teman silakan merenung-renung kira-kira nanti ketika sudah menentukan topik dan menyesuaikan apa ya background teman-teman dan expertise itu nanti kira-kira bisa nyemplungnya seperti apa. Terus terang saya sendiri itu background-nya sangat berbeda dengan disertasi yang saya tulis sekarang gitu. Jadi background saya chemical engineering, tetapi yang saya kerjakan sekarang itu lebih ke arah electrochemistry gitu. Nah, malah saya di situ ingin mendevelop bahwa pendekatan-pendekatan teknik kimia itu sangat relevan loh untuk menganalisis proses-proses metalurgi gitu. Jadi nanti profesor juga bisa ada tools lain untuk menganalisis suatu fenomena tetapi dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Kemudian juga manfaatkan jejaring. Nah, jadi yang disampaikan Mbak Desi tadi, jejaring ini penting teman-teman karena kita sebagai yang baru mau S3 itu kan dalam tanda kutip awam ya di field tersebut. Jadi nanti khawatirnya kita itu malah mencarinya itu tidak efisien, mencari sana, mencari sini, tapi malah kita tidak menemukan orang yang tepat gitu. Nah, dengan kita punya jejaring atau tanya senior, tanya teman-teman yang linknya banyak, begitu kan dia paling tidak tahu artis-artis di bidangnya begitu. Jadi kita bisa langsung apa namanya minta pendapat beliau kira-kira di bidang ini itu expertnya siapa ya gitu. Nanti kan beliau akan langsung mengarahkan, oh coba Prof A, coba Prof B, coba kampus X, coba kampus Y, kira-kira begitu. Dengan cepat, jadi tidak perlu mencari terlalu lama. Kemudian yang terakhir ini trik yang saya gunakan terus terang untuk apa namanya sampai pada profesor yang sekarang, yaitu kita itu harus terlihat gitu dalam tanda kutip di dalam inbox-nya profesor gitu, inbox emailnya, karena kan profesor itu orang yang sangat sibuk, jadi dia harus, kalau di Jerman itu kan profesor juga biasanya itu menjadi pimpinan dari institut begitu, jadi dia tidak hanya ngurusin mahasiswa dan penelitian, tetapi juga dia yang harus mengkoordinir berbagai proyek dan mengatur keorganisasian dari suatu institusi begitu. Jadi mungkin email kita itu tidak dibalas bukan karena beliau tidak mau, bukan karena semata-mata inbox-nya tidak masuk ke ranah prioritas beliau, karena mungkin kalau di chat WA kita ada grup main A, grup main B, grup futsal, grup badminton, tiba-tiba ada chat penting ya kan, kadang-kadang ketendang juga ke bawah kan, jadi ya mungkin hal itu juga terjadi di profesor gitu. Jadi kita harus mencari cara untuk visible begitu. Nah, waktu itu kebetulan di kampus saya itu ada acara dengan RWTH. Jadi saya lihat pembicaranya kebetulan ada ininya, ada salah satu tim dari profesor begitu. Nah, itu tadi saya tahu itu karena saya sebelumnya sudah mencari tahu bahwa oh, profesor itu orangnya ada ini, anggota timnya ada ini, saya hafalkan waktu itu. Kemudian ketika ada acara, pembicaranya ini, oh ini adalah timnya profesor. Kemudian saya ikut,
Dan kemudian saya kontak beliau begitu setelah acara. Nah, ternyata itu pun saya juga salah. Jadi beliau waktu itu terus yang membalas bukan si orang yang bersangkutan, tetapi atasannya begitu. Jadi orang yang biasa menjalin komunikasi, dia malah dalam tanda kutip menegur saya, seharusnya nanti kalau komunikasi itu tidak ke orang lain tetapi ke saya. Jadi awal-awal sesungguhnya sudah tidak kurang baik lah Jadi teman-teman juga bisa mengambil pelajaran bahwa harus hati-hati dalam menyusun komunikasi. Tapi at least dari situ saya bisa muncul ke ranahnya tim profesor bahwa ada yang mengontak namanya Laras Prasakti dari Universitas Gadjah Mada gitu. Kemudian dari situlah si orang ini kemudian tadi meminta CV saya, dan kemudian dari situlah tadi mulai perjalanan mengalahkan satu demi satu tadi begitu. Jadi awalnya malah pokoknya kita harus teman-teman mencari trik yang bagus yang diperbolehkan agar kita itu bisa masuk ke inbox-nya profesor, mungkin dari kenalan, minta tolong dikontakkan oleh senior kita di kampus gitu. Ada cerita dari teman saya yang sudah mengontak profesor berkali-kali tidak dibalas. Tetapi ketika dia minta tolong koleganya, sekali di email langsung mendapat balasan gitu. Jadi serta-merta dia tidak melihat emailnya gitu. Jadi alasannya remeh sekali, bukan karena jadi nanti ketika teman-teman ditolak atau tidak mendapatkan balasan, mungkin jangan berkecil hati dulu. Mungkin alasannya hanya gara-gara hal-hal remeh seperti itu gitu. Terus ini kira-kira begitu Mas Radit. Mau langsung ke proposalnya Mas proposal aja ya. Oh, nggih. Ini mungkin saya ulangi saja ya, biar terstruktur. Ya. Jadi ini bukan tips proposal ya, tapi lebih ke apa yang saya lakukan dulu ketika menyusun proposal gitu. Jadi sedikit cerita. Jadi setelah saya berkenalan dengan baik dan menyusun berdiskusi dengan profesor dan mendapatkan topik, kemudian saya mengirimkan proposal ke beliau. Singkat cerita, proposal itu beliau tidak membalas apa-apa, tidak memberikan komentar apa-apa, langsung diberikan contoh format proposal. Gitu. Jadi saya menyadari bahwa yang sebelum saya kirim itu sama sekali tidak berkenan di hati beliau. Begitu. Jadi langsunglah dalam kutip, kamu contoh tuh format itu seperti ini. Gitu. Jadi mungkin yang saya lakukan waktu itu adalah jangan mendadak, karena kita itu perlu banyak sekali literatur, teman-teman. Jadi kalau kita membuatnya itu mendadak itu 1 minggu itu sudah saya maksud mendadak dalam menyusun proposal. Jadi kalau menyusun proposal itu mungkin 2-3 minggu atau mungkin sebulan lah, waktunya bulanan baru kita bisa benar-benar menulis dengan baik. Gitu. Kemudian detail, tetapi padat dan ringkas. Jadi yang disampaikan Mbak Desi tadi, proposal itu awal-awal itu tidak perlu terlalu panjang dan tidak terlalu bertele-tele. Jadi kita harus memasukkan detail, tetapi tidak perlu mengemphasize bahasa-bahasa yang dengan demikian maka dari itu. Jadi langsung saja the point, persamaannya apa, parameternya apa, bla 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 bla. Dan menggunakan reference yang reliable, terutama reference dari grupnya profesor. Dan berikutnya adalah buat subbab-subbab. Ini sangat membantu memudahkan profesor barangkali ya. Karena saya sendiri juga begitu ketika saya mengoreksi tugas dari mahasiswa juga saya senang kalau mahasiswa itu menulis poin-poinnya itu jelas. Jadi saya tidak perlu membaca terlalu lama dalam tanda kutip dari awalnya itu sudah terlihat begitu. Jadi ini poin ini isinya itu kira-kira ini. Kemudian tambahkan tabel atau gambar. Jadi membuat proposal kita itu tidak monoton begitu. Jadi yang baca itu juga ada ada hiburan tersendiri melihat grafik-grafik atau skema-skema yang kita buat untuk menjelaskan metode yang akan kita lakukan. Ini yang saya lakukan. Jadi kemarin saya membuat grafik-grafik skema untuk membantu saya menjelaskan apa atau kira-kira yang akan saya lakukan. Dan ini juga ada di contoh proposal yang dikirimkan oleh profesor. Jadi profesor saya memang suka karakter proposal yang seperti ini. Nah mungkin saran saya kalau nanti teman-teman menjalin komunikasi, itu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan format proposal yang diinginkan profesor. Gitu. Mungkin dari tanya anggota research group-nya, atau mungkin tanya profesornya sendiri. Tentunya dengan cara yang sangat hati-hati ya, karena di sini konteksnya adalah kita itu baru saja berkenalan dengan orang yang akan sangat kita hormati. Gitu. Jangan sampai kita melakukan gestur-gestur yang
yang kurang berkenan di hati beliau begitu. Kemudian yang nomor 5 ini sangat trivial ya, tanya-tanya sana sini karena kan kita baru akan belajar. Jadi khawatirnya nanti kita merasa apa yang sudah kita tulis ini sudah ini masterpiece dari kita, padahal biasa aja gitu. Jadi harus kita konsultasikan ke sana kemari. Nah, ini tidak akan berhasil kalau kita itu menulis proposalnya dadakan. Jadi ini perlu waktu untuk bisa mencapai tahapan koreksi-koreksi yang baik dari para ahli-ahli di sekitar kita. Dan kemudian ini yang saya ulang dari tadi, yaitu sertakan elemen-elemen atau aspek-aspek dari institut yang akan kita tuju ke dalam proposal kita gitu. Jadi harus jelas ini nanti misalkan saya sudah mengetahui profesor ini publikasinya kok banyak sekali ya dengan analisis ini begitu. Nah, mungkin biar profesornya senang bahwa ilmunya beliau akan kita pakai juga, saya masukkanlah konten-konten ilmu-ilmu beliau itu ke dalam proposal saya. Tentunya dengan cara yang singkat, jadi tidak terlalu membuat halamannya menjadi panjang juga. Waktu itu saya cuma membuat, saya lupa mungkin sekitar 5 atau 6 halaman. Kira-kira itu Mas Radit. Ya, terima kasih banyak Mas Laras penjelasan detailnya. Insya Allah setelah ini agendanya langsung di breakout, jadi tanya jawabnya nanti bisa langsung ke masing-masing narasumber. Jadi yang tertarik untuk melanjutkan PhD di bidang sosial nanti mengikuti kelas sosial yang akan dibersamai oleh Mbak Desi dan salah satu fasilitator, dan kemudian untuk yang STEM akan juga langsung dibersamai oleh Mas Laras dan salah satu fasilitator. Nah, untuk fasilitator yang bidang sosial boleh saya perkenalkan dulu. Belum muncul. Ya, untuk yang STEM nanti akan dibersamai oleh Mas Zulfikar Adlan Nazir. Beliau saat ini sebagai dosen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera ITERA. Beliau bapak beranak satu yang berusia 13 bulan. Masih lucu sekali anaknya. Beliau S1-nya di Teknik Geomatika ITS. Kemudian beliau magang di University of Tokyo. Kemudian beliau magang di PT ISDA BPPT. Kemudian S2 beliau di ISPACE TU Munchen di TUM. Di Jerman juga, kemudian beliau sebagai asisten peneliti di APG TUM, dan saat ini beliau sedang mengambil S3 di APMG IGG di Universitas Bonn. Apa itu APMG IGG? Mungkin nanti bisa googling. Organisasi beliau Wakil 3 Ketua Hima Geomatika ITS, Ketua Departemen Keilmiahan dan Keprofesian Hima ITS, trainer keilmiahan ITS, Wakil Ketua 1 PPI Munchen, habis itu Ketua PPI Munchen, Ketua Satgas Kemahasiswaan ITERA, berarti ketika jadi dosen. Saat ini beliau sebagai Kepala Departemen Riset Pendidikan dan Kastrat PPI Jerman. Untuk fasilitator bidang sosial, selanjutnya ada slide berikutnya. Ya, ada Mas Devni Holidin. Beliau awardee BPPLN Dikti, master dan doktor. Saat ini beliau sedang PhD candidate of Social Science di Universitas Osnabrück. Beliau masternya di Universitas Potsdam, kemudian S1-nya di Universitas Indonesia. Aktivitasnya sebagai dosen di Public Administration Universitas Indonesia. Sepertinya ini temenan sama Mbak Desi karena beliau juga dosen di sana. Kemudian National Bureaucracy Reform and Local Autonomy Policy Consultant. Yang terakhir beliau aktivitasnya Socio-Political Pundit and Civic Educator. Untuk masing-masing nanti bisa langsung memilih di breakout room-nya, dan nanti bisa langsung bertanya kepada masing-masing pembicara, dipersilahkan. Ini Mas, apa? Ini ya STEM sama sosial udah ada semua ya. Jadi kita bisa langsung masuk sekarang ya Mas? Bisa ya, bisa langsung masuk ke masing-masing, bisa langsung join. Monggo dipersilahkan.
bisa langsung klik aja di join Mas Dandis. Apa harus di-assign? Nanti kalau ada yang merasa kesulitan bisa dibantu, di-assign. Atau kalau yang bingung, pilih salah satu tetap. Mas, di saya ikon berikutnya belum muncul. Aso, Utela, Farisa, Amu bisa dibantu, Mbak Retno? Mau masuk ke mana? Mau masuk kemana, Mbak Ute? Mbak Farisa? Mau masuk Sains Tech, STEM? Ada yang bermasalah lagi untuk join? Harusnya sudah muncul di layar. Masih ada 3 orang yang belum join. Ada Mas Abam, Mbak Anita, dan A. Saya juga belum muncul di layar. Mbak Anita mau masuk mana? STEM. Mbak Anita masukkan di STEM. Mas Abam, Abim. Ini Mas atau Mbak ya? Masuk STEM atau untuk yang A, ini A siapa? A, namanya A doang. Masih ada satu yang belum masuk. Ini Ulia, Aso Ulia. Aku yang Mbak Desi, oke. Abang Mabim udah masuk. Satu lagi siapa? Masih ada satu yang belum masuk. A. Oh, sudah. Kok hilang? A. Udah, jenengan langsung masuk ke STEM ya. Oke, aku STEM. Buat yang baru bergabung, bisa memilih langsung ini ada breakout session sekarang. Tujuannya kenapa kita kumpul di sini. Nexus Scholar sudah gabung, dan Mbak Nuri, terima kasih. Mbak Nuri dan Mbak Ulia mungkin bisa memperkenalkan diri dulu masing-masing. Silakan lanjutkan. Aktivitas sekarang ibu rumah tangga, tapi juga jadi TA di salah satu tenaga ahli di salah satu institut di pemerintah di provinsi. Saat ini memang sedang istilahnya ikhtiar mau mencoba melanjutkan S3. Jerman jadi salah satu negara tujuan karena memang secara background yaitu public administrasi memang banyak yang di sana ya, termasuk ya soal pemerintah dan lain sebagainya. Nah ini memang tapi mungkin segitu aja dulu kali ya ininya perkenalnya. Sekarang mungkin bisa Aulia dulu. Terima kasih. Oh iya, baik, makasih Mbak Nuri. Mbak Aulia silakan Mbak. Sebelum nanti kita dengan Mas Yoga ini yang sedang telepon kayaknya kalau dari fotonya. Oh. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Devni. Halo Mbak Desi. Halo Mbak. Saya Ulia Amalia. Kebetulan saya adik kelasnya Mbak Retno gitu dulu waktu S1 ya di HI UGM. Adik kelasnya Mbak Nuri juga, cuma beda fakultas ya Mbak ya. Mbak Nuri mungkin sama kayak Mbak Desi, sama-sama public administration gitu. Kalau saya sama Mbak Retno HI, sama juga mungkin mirip sama Mbak Nuri gitu. Saya ibu rumah tangga, 3 tahun terakhir saya dosen di sebuah universitas swasta di Jakarta Selatan gitu. Lagi coba-coba belajar
ngumpulin bekal gitu, mungkin ada rencana walaupun mungkin nggak dalam jangka waktu dekat gitu, tapi lagi pengen belajar, cari pengalaman, cari cara-cara gimana supaya bisa lagi studi lagi ke depannya. Oke, baik. Mas Devi. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ulia. Mbak Ulia dan Mbak Nuri ini sudah sedang mengumpulkan sedang menyusun proposal kah atau sudah sedang approach kalau boleh tahu? Kalau saya belum. Belum, oke. Kalau Mbak Nuri? Iya, Mas, betul. Jadi sebenarnya sudah ada topik yang mau saya dalami, maksudnya saya mendalami. Kebetulan kemarin juga salah tersebut itu sudah terbit di salah satu jurnal, tapi luar biasa, ini selamat. ada lagi keraguan. Jadi karena sekarang saya sedang, tadi aktivitas saya itu justru membawa saya ke istilahnya ke perenungan yang lain tentang bidang, dan walaupun masih sama ya public policy, tapi area atau subjeknya yang berbeda. Jadi memang masih maju mundur, maksudnya mau meneruskan yang kemarin riset di jurnal itu atau mau ganti ke topik yang sekarang sedang saya kerjakan proyeknya gitu, karena memang juga secara kebaruan memang belum banyak yang meneliti gitu. Ya. Seperti itu. Oke, ya. Baik, ini isu yang menarik ya. Jadi kita akan coba diskusikan supaya tetap relate ya dengan keperluan kawan-kawan semua, Mbak Nuri, Mbak Ulia, Mbak Desi. Nah, ini kalau tadi disampaikan sebenarnya titik pijak ya waktu menyusun awal proposal itu. Kadang kita punya tidak hanya sebenarnya kawan-kawan ASN ya di pemerintahan, tapi juga dosen ya, karena kita di satu sisi pengen punya project sendiri, tapi di sisi lain kita bantu profesor kita mungkin di kampus atau dosen yang lebih senior mengerjakan sejumlah project. Begitu juga misalnya dengan tadi ya di ASN itu kerjaannya juga banyak gitu ya, bahkan sampai ada istilah gitu ya, saking fokusnya itu sampai kita mengerjakan segala macam kecuali tugas dan fungsi kita sendiri gitu. Nah, ini kalau misalnya dampaknya ke memulai disertasi gitu ya. Proposal ini kan pastinya seperti yang tadi Mbak Desi sampaikan gitu. Profesor ingin tahu sebenarnya kita ingin menawarkan satu proposal yang barangkali berkontribusi ke keilmuan. Nah, itu nanti baliknya ujungnya ke novelty. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan Mbak Ulia juga. Kalau tadi Mbak Nuri di satu sisi saya sudah punya publikasi nih. Publikasi itu hasil riset gitu. Dari awal menekuni itu ya. Tapi ini lagi ada area riset yang lagi hits, banyak orang lagi meneliti itu. Nah, gimana nih memutuskan ini Mbak Desi? Atau mungkin ada cara untuk menjembatani itu? Di satu sisi ada trending topics gitu ya. Di sisi lain kita punya riwayat riset sendiri. Mungkin Mbak Desi bisa cerita gimana menjembatani dua hal itu. Oke, makasih. Ya, makasih banyak Mas Devni. Nanti Mas Devni juga tentunya bisa sharing juga ya, karena ini bentuknya diskusi. Jadi saya harapkan juga bisa sharing, termasuk Mbak Retno juga kalau mau sharing juga boleh di sini masing-masing. Kalau saya seperti saya sampaikan tadi di forum di plenary tadi, bahwa perjalanan untuk PhD itu pasti punya path-nya sendiri-sendiri gitu ya. Tantangannya juga beda-beda. Jadi kalau semakin banyak kita dengar sharing dari orang, jadi semakin banyak yang kita dapatkan gitu ya ketika ada tantangan begini, kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, senang sekali jadi di sini berkenalan sama Mbak Nuri dan juga Mbak Ulia yang juga berminat sebenarnya ya mau ke Jerman. Oh, Mbak Nurinya kelempar nih, sinyalnya naik turun. Oke. Jadi sementara ada Mbak Ulia di sini, nanti sembari kita tunggu Mbak Nuri join lagi. Memang menantang sekali ketika kita tadi ya, ini kan bisa dibilang galau akademik gitu kan, galaunya galau akademik gitu. Udah punya topik riset, tapi apakah mau tetap di topik ini atau kita ganti ke topik lain? Kalau topik lain kita pelajari lagi dari awal gitu ya, belajar lagi dari awal, mengumpulkan bahan lagi dari awal. Kalau di topik yang kita sudah perdalam sekarang, bisa jadi banyak yang sudah meneliti itu gitu. Nah, itu juga sebenarnya tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Nuri gitu, karena hal itu juga saya alami. Ada topik yang saya sudah pengen perdalam, tapi pada saat apply pertama dengan profesor itu, profesor bahkan juga menyampaikan bahwa
dari sini apa sih yang mau kamu perdalam lagi, gitulah gampangnya. Apa sih yang mau diperdalam lagi? Intinya memang ini topik menarik, tapi sudah banyak diteliti orang. Nanti kontribusinya di mana, kebaruannya di mana. Nah, disitulah sebenarnya semacam apa ya, titik beratnya. Bagaimana kemudian kita bisa memfokuskan, kita tetap di topik itu, tetapi ada sesuatu yang kita perlu perdalam lagi. Jadi ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan, dan itu yang terjadi di saya. Karena sebenarnya riset yang saya sekarang ini topiknya sama dengan versi awal proposal dulu, tetapi fokusnya berbeda gitu. Jadi masih di topik yang sama tentang trust, karena riset saya tentang trust ya, political trust. Nah, tetapi beda sudut pandang, beda perspektif. Artinya kita tuh sebenarnya masih bisa loh tetap apa ya, berjalan di area riset yang sudah kita dalami selama ini, karena semakin kita memperdalam suatu area riset seharusnya semakin mendalam juga pemahaman kita, knowledge kita di area riset tersebut. Nah, disitulah kesempatannya kita memperdalam lagi, coba baca-baca, kumpulin literatur lagi, sehingga kita bisa menemukan gap knowledge-nya ada di mana. Nah, itu yang apa saya alami, karena persis yang tadi sebenarnya Mbak Nuri sampaikan ya, cuman ini karena tadi bermasalah dengan sinyal belum bisa join tadi. Nah, mungkin juga Mbak Ulia karena tadi juga menyampaikan sebenarnya masih bingung juga meneliti apa, padahal selama ini bisa jadi kan Mbak Ulia udah punya nih riset-riset. Nah, dari beberapa riset yang ada itu kan bisa mungkin 1-2 topik diantaranya yang bisa diperdalam lagi. Nah, sehingga dari situlah kita kemudian mencoba membaca lagi literatur lebih banyak. Makanya tadi saya juga setuju yang disampaikan oleh Mas Laras tadi ya di sesi tadi, bahwa proposal itu nggak bisa dibikin singkat, hanya dalam seminggu 2 minggu jadi gitu. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu untuk mengumpulkan literatur, membaca literatur ini apa sih, existing studies yang sudah ada selama ini itu apa. Nah, dari berbagai yang sudah ada itu kita petakan, oh bagian ini loh yang belum diteliti. Nah, saya kasih contoh ya, ini Mbak Nuri alhamdulillah sudah bisa join lagi. Jadi saya kasih contoh, misalnya kita tetap strict pada topik yang pokoknya saya tuh topiknya ini karena bidang ini yang saya kuasai. Kalau tiba-tiba pindah ke topik lain, saya mulai lagi dari nol. Saya pasti akan mulai lagi dari nol, saya harus belajar lagi. Sedangkan riset saya sudah ada di 1-2 riset sebelumnya yang terkait dengan topik yang X ini. Nah, saya kasih contoh yang saya alami tentang political trust. Jadi bagaimana hubungan relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau teman-teman di sini pasti sering dengar public trust itu dari sisinya kan masyarakat ya. Jadi kalau political trust, salah satu term yang sering digunakan juga public trust, itu menilai kepercayaan publik, dari sisi masyarakat. Tapi ketika saya membawa fokus riset itu ke profesor di versi pertama dulu proposal saya, disitulah kemudian profesor menanyakan, nah dari sini kayaknya kamu belum menemukan benar-benar jadi apa nih novelty-nya. Apa sih sebenarnya yang mau kamu kontribusikan nanti dari hasil riset kamu? Karena kalau kayak gini, ini bukannya udah banyak diteliti orang ya. Nah, jadi profesor justru minta saya coba kamu invest waktu lagi beberapa bulan ke depan, bukan minggu ya, bukan beberapa hari, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan baca-baca lagi. Nah, dari hasil pencarian literatur yang terbaru, saya baca lagi, baru kemudian ketemu, oh ternyata kalau saya menelitinya dari sisinya masyarakat, itu benar loh, udah banyak banget yang meneliti. Tapi kalau saya menelitinya dari sisi pemerintah, itu ternyata belum ada yang meneliti di Indonesia dan belum banyak meneliti di level internasional. Dari 2 dekade terakhir, 20 tahun terakhir, kalau yang menelitinya dari sisi pemerintah ke masyarakatnya, nggak sampai 20 publikasi. Nah, disitulah kemudian novelty-nya, bahwa ini belum banyak yang meneliti. Kalau kita bicara mengenai trust, public trust itu namanya kepercayaan itu kan 2 arah, dari A ke B, dari B ke A. Dari A yaitu masyarakat ke pemerintah udah banyak banget, tapi dari pemerintah ke masyarakat, pemerintahnya percaya nggak sih sama masyarakatnya? Nah, ini karena tadi ya Mbak Nuri itu background-nya juga public administration, pasti paham banget ya kalau mengenai hubungan pemerintah masyarakat. Apakah pemerintah sendiri percaya nggak sama masyarakatnya? Pemerintah mau nggak sih melibatkan masyarakat dalam policy making? Nah, baru kemudian saya menemukan itu.
Nah, versi inilah yang saya bawa ke profesor di versi berikutnya. Dan di situ baru kemudian beliau bilang, nah ini baru proposal disertasi itu kayak gini, gitu. Baru kemudian beliau oke, mau membimbing, kemudian langsung bikin letter of reference buat DAAD. Karena beliau nanya, oke kamu mau apply beasiswanya apa DAAD? Tapi beliau udah oke dulu nih, oke mau ngebimbing, ini topiknya menarik banget dan lain-lain. Kemudian bikin letter of reference yang resmi ke DAAD. Nah letter of reference itulah yang kemudian saya bawa buat apply beasiswa. Nah tapi perjalanannya kira-kira begitu. Bisa jadi proposal kita yang benar-benar diterima profesor itu beda jauh dengan versi awal, dan itu terjadi juga di Mas Laras. Tadi Mas Laras menyampaikan kayak gitu kan, pada saat bawa proposal itu tuh profesornya nggak srek. Ini apa sih yang mau diteliti apa sebenarnya? Nggak srek. Nah, tapi ketika kita poles-poles dikit, kita fokuskan lagi dikit, oh baru kita kemudian ketemu lagi, oh secara detailnya begitu. Nah, mungkin ini juga terjadi di Mas Devni sama Mbak Retno ya, kalau mau sharing juga boleh. Itu pengalaman saya seperti itu, Mas Devni. Baik, terima kasih banyak Mbak Desi. Nah ini apa namanya tadi beberapa hal yang bisa jadi kata kunci gitu ya. Yang pertama adalah novelty itu didapat ketika kita sudah menguasai body of knowledge. Nah dan salah satu cara untuk menguasai, cara utama tentunya bahkan bisa dikatakan satu-satunya menguasai body of knowledge adalah kita harus familiar dengan strain of literature gitu ya. Jadi rangkaian apa namanya literaturnya itu seperti apa gitu. Katakanlah misalnya kalau tadi misalnya kalau misalnya kita ingin meneliti soal public trust gitu ya. Public trust, apakah public trust itu terkait dengan partisipasi, ataukah partisipasi disebabkan karena orang sudah trust, ataukah orang misalnya ingin berpartisipasi karena orang sudah trust atau justru karena tidak trust. Nah itu barangkali memang ternyata belum ada yang meneliti sampai situ. Dan ketika kita membaca literatur, kita kan selalu membaca kutipan-kutipan gitu ya, baca kutipan-kutipan. Nah kita bisa baca lagi tuh sumber-sumber bacaan yang dikutip tadi untuk melihat sebenarnya ujungnya sampai kemana gitu. Ujung apa namanya ulasan analisisnya, keilmuan yang sudah dikembangkan tuh seperti apa. Atau mungkin ini juga tadi ya, kalau Mbak Nuri membuat artikel jurnal, biasanya di setiap artikel jurnal itu, artikel jurnal yang kita rujuk, di bagian conclusion tuh pasti ya biasanya ada apa namanya keterbatasan penelitian dia. Setelah menyimpulkan, dia akan menyampaikan keterbatasan penelitian dia yang kemudian menghasilkan satu saran next research agenda. Nah, next research agenda itu bisa menjadi curian ide gitu ya, contekan ide. Oh, bagian sini nih yang belum diteliti. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu bisa menjadi cara juga untuk tahu novelty ya. Dan mungkin kalau tadi yang disampaikan Mbak Desi tadi, kalau boleh diorganize gitu ya, novelty ini bisa dalam hal masalah teoretik yang belum terjawab gitu ya, belum disentuh, belum banyak dibahas seperti itu. Selamat datang Mas Kustomo dari UIN Wali Songo. Ya, kita lagi diskusi ini tentang novelty. Tadi ya, novelty bisa dalam hal mungkin satu permasalahan teoretik yang belum dibahas atau orang kita belum puas, nggak begitu mengerti tentang itu. Belum banyak yang membahas itu. Bisa juga novelty-nya dalam hal masalah yang serupa yang orang sudah bahas, tapi mungkin metodenya kita ingin menawarkan satu metode yang lagi jarang. Misalnya biasanya orang mengelola itu dengan survei, olah dengan SPSS. Sekarang kita pakai machine learning misalnya. Misalnya seperti itu. Atau katakanlah kita punya pemaknaan baru lagi karena kita pinjam teorinya dari teori lain. Misalnya kalau saya administrasi publik, tapi saya pinjam dari sosiologi politik. Saya bahas itu dari teorinya dari sosiologi politik. Ternyata muncul ada pemaknaan baru dan terjemahan baru. Novelty bisa dari sisi situ. Jadi dari situ sepertinya kalau dilihat memang ini ya Mbak Desi, seringkali kita itu kalau membuat permasalahan riset, jebakannya adalah seolah-olah kita ingin menyelesaikan semua masalah di dunia ini gitu ya. Masalah di dunia ini pengen kita selesaikan dengan satu riset riset. Doktoral gitu, seolah-olah ya. Betul. Padahal biasanya ceruknya tuh sempit ya, cuma satu bagian kayak tadi misalnya seperti risetnya Mbak Desi gitu. Membalik saja, oh ternyata
mengejutkan juga ternyata sedikit literatur yang membahas bagaimana sih pemerintah trust kepada masyarakat, atau barangkali mungkin yang perlu digali lebih lanjut, apa does public trust matter gitu ya? Kenapa sih emang harus public trust? Emang kalau nggak trust kenapa? Kalau di negara-negara otoriter yang saya teliti, buat mereka ya nggak ada masalah. Yang penting lu bisa kenyang makan, bisa bekerja, teredukasi, ya sudah. Buat apa public trust dan seterusnya gitu ya. Betul. Nah, itu next riset saya tuh, Mas. Nah itu next riset lagi. tuh. Dan mengejutkan juga bagian situ ternyata belum banyak diteliti. Nah ini mungkin contoh-contoh. Dan cuma mungkin gini. Sebagian kawan kalau dosen mungkin terbiasa di sini. Nah kalau kawan di ASN ini kan di satu sisi dia biasa meneliti kebijakan gitu ya, Mbak Desi. Jadi sangat praktikal. Tapi di sisi lain ketika doktoral itu ekspektasinya bukan hanya menyelesaikan factual problem, masalah fakta kebijakan, tapi juga misalnya menyelesaikan masalah teoretik. Nah kesenjangan itu gimana tuh menjembatannya itu, Mbak Desi? Iya. Ada masalah kebijakan yang biasanya sangat empirik, mungkin terjadinya nggak cuma di daerah yang tempat Mbak Nuri kerja atau Mbak Ulia kerja, tapi juga di secara umum ya. Bagaimana tuh memilihnya? Gitu. Iya, oke. Saya jawab dulu atau mau menyapa Mas Kustomo dulu nih? Misalnya udah sampai mana persiapannya, atau ada yang mau ditanyakan juga dulu? Oke, nggak apa-apa, dijawab dulu, nanti setelah ini kita ke Mas Kustomo. Oke, nah jadi memang itu salah satu tantangan juga ya. Kalau yang kerjanya di universitas kan ya udah banyak gitu ya, deal with knowledge atau critical problems. Tapi kan kalau yang tadi misalnya di ASN, hari-harinya lebih banyak ngomonginnya kebijakan yang secara praktikal, artinya lebih banyak ke empirical factual problems atau empirical issues gitu. Nah, tapi justru kalau buat saya itu salah satu hal yang jadi menarik sekali, apalagi untuk riset doktoral. Karena apa? Teman-teman di sini tahu langsung situasi di lapangan seperti apa, masalahnya seperti apa, tinggal bagaimana kemudian membungkus itu dalam konteks akademik. Jadi jangan kemudian seolah-olah riset kita jadi riset terapan untuk menyelesaikan masalah tadi di lapangan. Kan jadi riset kan tadi ya memang ada riset terapan, ada riset murni. Nah, yang doktoral itu pastinya itu riset murni, bukan riset terapan. Nah, jangan sampai kemudian juga kita terjebak seolah-olah riset doktoral kita untuk menyelesaikan masalah tadi di lapangan. Nah, tapi baiknya masalah yang ada di lapangan tadi, misalnya tadi case-nya kan Mbak Ulia yang tadi sudah cerita juga sedikit tadi, Mbak Ulia atau Mbak Nuri ya? Oh, Mbak Nuri deh ya, yang jadi tenaga ahli di provinsi, Mbak Nuri ya tadi ya. Nah, itu juga sudah cerita, mungkin dari proses selama ini jadi tenaga ahli itu ada case-case di lapangan yang itu jadi masalah banget di Indonesia. Nah, tetapi jangan kemudian kita terjebak seolah-olah kita mau menyelesaikan case itu dengan riset doktoral kita gitu. Ya kan? Jadi riset terapan jatuhnya gitu. Atau jangan-jangan itu masalah di mana-mana ya, Des ya. Jangan-jangan itu masalah yang emang terjadi di mana-mana. Nah, sehingga case-case yang empirical problems tadi, kalau memang kita tadi tertarik ya topiknya terkait dengan itu, kita bawa dia hanya sebagai factual problems di riset proposal kita. Tetap harus ada knowledge problemnya. Artinya kita tetap perlu memahami body of knowledge dari factual problem yang kita temukan di lapangan. Katakanlah di lapangan itu kita menemukan bahwa ternyata partisipasi masyarakat secara umum itu rendah banget. Mau pemerintah provinsi bikin kebijakan apapun, mau ngundang masyarakat dalam forum apapun, nggak ada yang datang. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi kita jangan sampai berhenti hanya di situ. Pada saat kita kemudian masuk ke proposal riset disertasi, kita harus masuk ke knowledge-nya tentang public participation. Oh, sebenarnya public participation itu seperti apa sih gambarannya? Bagaimana sih case-nya di negara lain? Oh, ternyata di negara lain juga banyak mengalami hal yang sama. Nah, kemudian kita baru masuk lagi ke dalam lagi, sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah ini terkait dengan low awareness dari masyarakat, bahwa masyarakat itu memang apolitis, katakanlah begitu ya. Kalau iya, seperti apa sebenarnya karakteristik? Nah, baru kemudian itu kita masuk sesuatu yang lebih novel, mungkin di Indonesia belum banyak yang meneliti, bisa jadi karakteristik masyarakat yang lebih banyak paguyuban itu sebenarnya bagaimana sih
partisipasi yang efektif buat mereka, misalnya begitu. Nah, bisa jadi kan belum banyak ya yang meneliti di situ, meskipun sama-sama public participation. Tapi ketika kita meneliti lebih mendalam lagi terkait dengan karakteristik masyarakat, hubungan sosial yang ada di dalamnya, bisa jadi itu kontribusi kita gitu. Bisa jadi kontribusi kita. Oh, ternyata kalau karakteristiknya masyarakatnya paguyuban, lebih efektif mengengage mereka dalam diskusi-diskusi informal. Bagaimana kemudian bentuknya dan lain-lain, nah, baru kita perdalam lagi. Bukan sekedar judulnya itu atau fokusnya hanya sekedar bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat titik. Nah, itu pasti udah banyak banget kan riset yang fokus ke situ gitu. Bagaimana sih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, titik hanya sampai situ saja. Tapi ketika kita masuk ke dalam lagi, oh ternyata ada hubungan sosial yang juga berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk berpartisipasi, bisa jadi gitu, atau desain kelembagaan dan lain sebagainya. Nah, baru kita bisa menawarkan knowledge contribution yang lebih tinggi lagi di riset kita. Gitu sih kira-kira Mas Devni. Artinya bukan berarti pasti kalau riset doktoral tuh harus knowledge contribution terus nggak ada factual problems-nya gitu. Kalau teman-teman di sini punya pengalaman praktikal, justru buat saya itu bagus banget. Tapi juga jangan terjebak kemudian jadi riset terapan, riset doktoralnya. Nah, tetap ada jembatannya, gitu sih. Betul sekali, apalagi kalau di administrasi publik kebijakan publik itu mesti ada policy implication seperti itu ya. Betul. Nah, kalau boleh disarikan sebelum kita buka tanya jawab kawan-kawan semua ya, masih ada 6 menit lagi. Jadi yang pertama tadi ya, kita barangkali perlu mengumpulkan apakah masalah empirik kebijakan yang sudah ada itu terjadi di banyak tempat, dan apakah satu sama lain menunjukkan pattern atau pola yang beda atau sama seperti itu. Bisa juga diperbandingkan kenapa di dua daerah yang karakternya sama, sejarahnya sama gitu, tapi kemudian penyelesaian masalah kebijakannya bisa beda. Nah, lalu yang kedua, kalau yang tadi Mbak Desi sampaikan, setelah kita mengetahui masalah empiriknya, bisa juga tuh kita lihat strain body of knowledge-nya gitu ya. Literatur baik terutama literatur papan atas ya, bukan sekedar literatur jurnal-jurnal yang masih diuji oleh akreditasi dikti dan segala macam. Tapi jurnal-jurnal yang memang belum prominent. terakreditasi misalnya gitu ya. Iya, seperti itu. Bahkan nggak terakreditasi. Kita bisa lihat bagaimana teori menjelaskan itu. Ketika belum ada literatur yang dan juga body of knowledge yang bisa menjelaskan fenomena di lapangan, barangkali itu bisa menjadi pemicu kita untuk meneliti lebih lanjut seperti itu ya dari kenyataan di lapangan. Baik, kita masih punya 5 menit lagi. Mungkin Mbak Ulia, Mbak Nuri, juga Mas Kustomo yang baru saja bergabung. Ini dari UIN ya. Saya pikir ini bukan hal yang baru lagi ya, tapi kita bisa diskusikan. Adakah yang barangkali mau ditanyakan lebih lanjut gitu ya? Bagaimana sih titik kita mempersiapkan proposal disertasi sebagai modal awal kita approach ke profesor, atau mungkin practical ini tactical approach ya, bagaimana kita memperoleh approval profesor atas disertasi kita, proposal disertasi kita. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada 5 menit lagi. Ada mungkin dari Mbak Ulia, Mbak Nuri, atau Mas Kustomo, mungkin ada agenda. Kalau baik, silakan. Siapa dulu nih? Oke, Mbak Nuri. Ya. Terima kasih feedbacknya dari Mbak Desi dan Mas Devni tadi atas tanya saya sampaikan. Memang jadi ini ya tambahan perenhan buat saya gitu. Di satu sisi kalau misalnya meneruskan proyek yang kemarin itu berarti riset yang kemarin berarti memang saya sudah punya istilahnya berarti tabungan referensi literatur yang banyak itu kan. Tadi yang kata Mas Delvi, sebenarnya kan memang ada kayak kita ada kayak acknowledgement maksudnya di batasan penelitian kita yang kemarin itu apa, terus apa yang belum, maksudnya gapnya mana yang bisa kita yang bisa kita kaji gitu. Tapi di satu sisi saya juga melihat nanti di lapangan itu maksudnya ketika pengambilan data mana yang lebih visible gitu dalam riset yang misalnya nanti saya mengambil topik ini atau topik yang lain, itu mana yang paling visible untuk diambil datanya gitu. Itu juga sih yang plus tadi Mbak Desi sampaikan, saya jadi relate ke topik saya juga, maksudnya sama memang lebih banyak
hubungan negara dan masyarakat, tapi lebih ke sisi masyarakatnya gitu. Misalnya public government, terus dan lain sebagainya gitu, elit lokal dan lain sebagainya. Tapi kemudian oh iya ya, dari sisi pemerintah itu misalnya corporate state dan lain sebagainya, state corporatism itu belum banyak yang menangkap isu tersebut. Jadi dan bagaimana menarik isu atau permasalahan faktual yang terjadi itu menjadi abstraksi atau menjadi istilahnya itu jadi sumbangan ilmu pengetahuan baru gitu, atau kontribusi terhadap knowledge yang sudah ada gitu. Jadi itu mungkin juga nanti yang harus saya pikirkan lagi dari dua topik yang sedang berkecamuk di kepala ini, mana yang kira-kira secara riset itu, maksudnya secara data lapangan itu dia tersedia lebih mudah, kemudian juga bagaimana empirical problem ini bisa saya tarik ke dalam satu istilahnya knowledge yang lebih misalnya tentang desentralisasi atau demokratisasi atau apa gitu. Jadi sebenarnya ini juga ya seperti kayak kemarin yang artikel jurnal saya itu kan sebenarnya dia juga hubungan pola masyarakat, tapi saya mengambil kasus di misalnya tentang respon terhadap COVID dan lain sebagainya. Tapi itu kan pola besarnya adalah bagaimana sistem kesehatan di misalnya di negara berkembang itu mereka sangat fragile dan lain sebagainya. Jadi makanya itu kenapa kemudian kemarin jadi tema yang menarik, dan kemudian alhamdulillah bisa publish di Scopus gitu kan. Oh, alhamdulillah. Iya, tapi masih Q4 Mas. Luar biasa, Mbak. Itu sudah langkah bagus, modal bagus sekali itu. Baik. Ya, maksudnya itu jadi reminder buat saya juga bagaimana menarik. Jadi tidak mengunderestimate atau mendowngrading isu-isu yang tampaknya kecil atau yang faktual, tapi justru bisa jadi itu adalah justru bisa kita tarik ke konsep yang lebih besar gitu. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Nur, ini menginspirasi sekali. Mungkin nanti kita bisa lanjut dulu Mbak Ulia. Bagaimana Mbak, ada pertanyaan barangkali punya masalah serupa dengan Mbak Nuri? Kita masih ada 1 menit lagi kira-kira sebelum ke plenary. Mas Kustomo sayang sekali baru belakangan hadir ya, tapi mudah-mudahan menyimak ya diskusi kita. Menarik tadi, dapat inspirasi juga dari Mbak Nuri. Mbak Ulia mungkin ada pertanyaan? Kalau saya, karena saya belum sampai tahap persiapan, jadi saya benar-benar sebagai penyimak dulu aja kali ya Mas ya. Saya bisa kenal sama para pembicara di sini dan juga teman-teman yang diskusi. Baik. Kita bisa ekstensi misalnya ke depan ya. Mungkin Nexus kan sebenarnya memang ada program untuk coaching ya dalam prospek ini, dan selain juga misalnya consulting ke pemerintah maupun Pemda. Tapi Mbak Nuri mudah-mudahan dan juga Mbak Ulia, Mas Kustomo sudah ada gambaran ya kira-kira kita bisa titik tolak ya, menjembatani antara empirik sama teoretik seperti itu. Masih ada waktu Mbak Retno, setengah menit lagi kira-kira kita akan kembali ke plenary. Barangkali kalau misalnya nanti ada yang mau kita diskusikan, kita bisa mungkin kita bisa buat acara serupa ya ke depan. Baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Nuri, sekali lagi selamat, mudah-mudahan bisa segera dipersiapkan, sangat menginspirasi Mbak Ulia, Mas Kustomo, terima kasih semua. Terima kasih. Nah, sampai ketemu di plenary. Ya, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Salam. Ya, ini sepertinya dari teman-teman dari sebelah yang belum selesai, tapi segera akan. Betul. Ternyata singkat banget loh Mbak, padahal 35 menit ya tadi ya? Iya betul. Singkat. Tapi kalau memang kalau diskusi mungkin memang perlu ini kali ya, mengadakan sesi khusus udah langsung fokus untuk konsultasi gitu ya. Kalau misalnya talk show gini kan waktu terbatas, jadi tidak bisa. Dan Mbak Ciku baru muncul belakangan, padahal kan Mbak Ciku saya sama-sama HI gitu. Kalau tadi saya dengar sama-sama public administration gitu. Kalau Mbak Ciku tadi ada, saya mau minta ceritanya juga tuh sama Mbak Ciku. Oh ya, nanti Japrian aja ya. Ya, pokoknya kita nanti ikut dedikasi sesi seperti ini ya Mbak. Siap, insya Allah nanti dia. Senang bisa jumpa gabung di sini Mbak Ulia. Ternyata singkat banget emang 30 menit ya. Iya, jadi emang belum semuanya bisa terjawab, atau mungkin belum semuanya juga tadi bisa
punya waktu cukup untuk ini ya diskusi, tapi semoga gambaran-gambaran umumnya dari tadi yang sesi sebelumnya talk show dan juga di breakout room bisa cukup memberikan gambaran lah ke teman-teman semua. Sesuai perkiraan memang yang akan gabung di webinar ini bukan yang masih cari-cari beasiswa ini, tapi sudah fokus ya ke agenda yang lebih konkret gitu, mengerucut mereka yang serius untuk doktoral dan mempersiapkan secara lebih konkret. Baik, ya, itu silakan. Untuk sebelum ditutup, jadi masing-masing bisa menambahkan dan menyimpulkan. Saya berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama, Mas Laras, untuk memberikan last statement. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan dan antusiasme dari teman-teman semuanya. Terima kasih sekali. Jadinya kita juga bisa belajar bareng ya dari cerita-cerita, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman begitu. Jadi semoga apa yang kita sampaikan itu juga bisa memberikan manfaat nantinya untuk teman-teman begitu. Dan apa yang bisa saya simpulkan adalah ketika nanti teman-teman mencari profesor atau beasiswa atau membuat proposal apapun itu, yang pertama adalah tentunya perlu persiapan, jadi persiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian juga yang kedua yang sangat penting bagi saya adalah bagaimana kita membuat first impression yang baik begitu. Jadi mungkin pendekatannya bisa langsung proposal seperti Mbak Desi atau pendekatan komunikasi seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa tadi melakukan integrasi dengan baik sehingga nanti kita bisa menjelaskan bahwa kita itu bukan hanya satu-satunya yang akan tergantung pada profesor, tetapi juga nanti kita harus bisa membuat profesor itu juga butuh pada kita begitu. Jadi perlunya mengintegrasikan expertise teman-teman ke dalam proposal atau topik yang nanti akan teman-teman tuju, kira-kira itu. Dan sedikit tambahan Mas Radit tadi saya menjawab pertanyaan tetapi belum selesai, nanti mungkin Mbak tadi bisa mengontak saya via email begitu, karena kayaknya kalau saya sambung sekarang forumnya sudah kurang tepat begitu. Nanti saya tulis emailnya di kolom chat. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya karena tadi terpotong. Begitu Mas Radit. Siap, lanjut Mbak Desi kalau ada mau last statement, kalaupun tadi belum selesai, monggo. Ya, sebenarnya emang tadi ya juga belum bisa mendalam pembahasannya ya karena keterbatasan waktu juga ya Mas Adit ya. Tapi tadi menambahkan saja yang disampaikan Mas Laras, tentunya saya setuju banget gitu. Ketika kita mempersiapkan diri untuk mau doktoral ini kan berbeda dengan S1 S2 ya. Kalau kayak katakanlah orang mau lanjut S2 pun nggak terlalu persiapannya ya. Penting saya pengen nih kayaknya studi lagi, sekedar itu saja gitu. Tapi kalau S3 itu yang teman-teman juga tahu bahwa kita sudah harus benar-benar komitmen. Jadi bukan sekedar udah deh pokoknya saya pengen S3 sekedar saja karena bingung mau ngapain gitu ya, tetapi memang sudah komit bahwa saya mau ambil S3, bahkan waktunya pun juga nggak sebentar gitu kan, sehingga dari jiwa dan raga ini dicurahkan buat S3. Sehingga jangan khawatir teman-teman, mungkin di awal-awal ini perjuangannya lumayan berat, nggak bisa 1-2 kali langsung lolos. Mas Laras juga menyampaikan di awal-awal udah macam-macam ya beasiswanya, jadi kayak ditolak tuh kayak udah kebal lama-lama ya udahlah nggak lolos gitu ya Mas Laras ya. Saya juga mengalami hal yang sama dulu pas S2. Hal yang itu saya pernah alami. Kemudian pas S3 ini juga tadi saya nggak kemudian sekali mengontak profesor langsung dapat, tapi ini profesor kelima yang saya kontak. Kemudian beasiswanya, alhamdulillah kalau beasiswanya langsung dapat yang di AAD gitu ya, tetapi kan diawali dengan perjuangan mencari profesornya itu gitu ya, baru kemudian bisa dapat letter of reference untuk beasiswa. Nah, artinya teman-teman nggak perlu khawatir bahwa misalnya ada yang tadi dari awal memang belum benar-benar mantap, sekarang gitu masih galau, bahkan tadi ya ada yang masih galau topiknya apa, mau memperdalam yang mana. Invest waktu sebaik dan sebanyak mungkin untuk memfokuskan proposalnya, menyiapkan proposal dengan baik. Dan ada juga misalnya sebagian rekan-rekan yang sudah mencoba beberapa kali, misalnya 1-2 kali juga belum berhasil, nggak perlu berkecil hati, nggak perlu khawatir, karena itu juga jalan yang dilalui oleh teman-teman yang sudah lolos beasiswa sekarang gitu. Bahwa seperti itu juga perjuangannya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, tapi persiapkan diri sebaik mungkin, terutama karena mau S3, berarti kita juga harus membuat profil akademik yang sebaik mungkin juga.
Gitu, misalnya teman-teman mulai tadi nulis di jurnal, tadi di breakout session tadi yang di sosial juga misalnya Mbak Nuri gitu ya, mulai nulis di jurnal, udah lolos sekarang. Nah, itu kan jadi profil kita ya nantinya ya di CV yang juga akan dilihat profesor. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dilakukan dari sekarang. Itu saja Mas, nanti tambahan dari saya. Intinya saya pastinya berharap yang terbaik buat teman-teman semua di sini. Semoga yang hadir di sini karena juga tadi sudah komit, sudah berniat untuk S3, semoga bisa segera dapat rezekinya untuk S3 gitu ya. Bisa segera dapat kabar baik di tahun ini atau maksimal tahun depan bisa segera lanjut lagi. Makasih banyak, saya kembalikan ke Mas Radit. Terima kasih banyak Mbak Desi dan Mas Laras, Mas Devni dan Mas Zulfikar telah membersamai agenda talk show pada pagi atau sore hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan bertemu di agenda-agenda berikutnya. Saya recall kembali Mas Zulfikar, agenda terdekat dari PPI apa Mas? Untuk webinar ada pembuatan karya ilmiah besok tanggal 18 dan 25 Juni. Dan juga nanti insya Allah di bulan Juli akan ada kerjasama dengan teman-teman Nexus kembali, yaitu doktoral di Jerman tanpa beasiswa. Begitu. Oke, siap. Untuk Nexus, agenda berikutnya yang paling dekat, Mbak Retno? Ya, kalau untuk Nexus Scholar, tadi yang seperti disampaikan Mas Zulfikar, insya Allah bulan depan akan diadakan. Tapi kalau dari Nexus yang lain, dari Nexus Policy, ini acaranya Mas Devni akan diadakan sekitar pertengahan Juni ini, tanggal 18 ya, hari Sabtu. Nanti informasi akan disampaikan lebih lanjut di sosial media kami. Terima kasih. Siap. Ya, yang terdekat memang... Ya, yang terdekat memang terkait dengan Nexus Policy, ada beberapa sebenarnya. Tanggal 18 bertepatan dengan acara PPI ya, tapi kita mengadakannya agak sore waktu Jerman, mungkin di Indonesia sudah malam gitu ya. Itu kita talk show mengenai food and climate change seperti itu, yang mengkritisi bagaimana konsumsi nutrisi itu bisa berimbas pada konsumsi makanan bisa berimbas pada perubahan lingkungan dan ancaman terhadap perubahan iklim seperti itu ya. Dan berikutnya antara September atau November kita akan mengadakan semacam workshop penyusunan policy brief ya, dan juga crash course mengenai policy proses seperti itu. Ini semua courtesy, jadi tidak dipungut biaya. Terima kasih. Oke, siap. Jadi begitu agenda-agenda terdekatnya, dan bagi teman-teman yang masih pengen recall lagi tadi apa yang disampaikan oleh pembicara, insya Allah agenda hari ini direkam dan nanti akan dipublish di channel YouTube Nexus, nanti bisa dilihat kembali, tapi mungkin tidak langsung hari ini, bisa jadi besok baru bisa terupload, dan nanti bisa langsung dicek kembali hal-hal yang kemudian mungkin perlu diperdalam. Dan yang kedua, bisa langsung menghubungi pembicara masing-masing. Untuk Mas Laras tadi websitenya sudah di-share di chat. Untuk Mbak Desi mungkin nanti bisa di-recall kembali website emailnya, nanti biar bisa langsung menghubungi masing-masing pembicara apalagi diperlukan. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di agenda-agenda berikutnya. Kembali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, para fasilitator, dan yang paling penting adalah kepada para peserta atas atensi dan partisipasinya. Begitu, karena sudah selesai agenda pada siang dan sore hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semua. Makasih banyak semuanya.